insya Allah 11 Januari sampai 21 Ustaz insya bawa Allah. tamu, bawa rombongan. Saya diajak Bu sebagai jamaah, Oh, bukan sebagai jamaah. pembimbing, iya. Bukan sebagai mutawif. Bukan sebagai jamaah. Diajak, ada yang ngajak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Kita juga pengen diajak. Amalannya apa Pak Ustaz? Supaya bisa diajak. Saya bilang gini, kangen sama Rasulullah Muhammad Oh, SAW. setiap malam itu Pak Ustadz ngomong. Gak tahu sih, cuma lagi ngomong gitu aja sih. Cuman kan gak enak kalau nyuruh Rasulullah datang ke saya, walaupun dalam mimpi kan gak enak. Saya bilang biar saya aja yang datang ke sana ya Allah. Gitu. Paham maksudnya ya? Iya. Kalau saya minta Rasulullah datang ke saya kan, maksudnya dalam mimpi kan, kayaknya Rasulullah Nggak sopan banget nggak ya. sopan banget ya. Dawa biar saya aja yang sana aja deh. Gitu. Ya, jadi sambil Bu Ivon cerita tentang umroh kemarin itu saya sambil batin dalam hati saya itu. Nah, sambil pas Bu Ivon cerita kemarin saya sambil mohon sama Allah. Soalnya didoain sih semuanya. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Terus nggak lama, alhamdulillah, matur nuwun jazakillah. Terus nggak lama ada WA, WA minta waktu telepon stafnya jamaah saya. Terus setelah ada waktu saya persilakan untuk telepon, ternyata saya mau diumrohkan sebagai jamaah. Bareng sama dia Pak? Saya nggak tahu, yang jelas beliau pemiliknya. Oh. Jamaah saya itu pemiliknya, cuman beliau mau memberangkatkan saya sebagai jamaah, bukan sebagai pembimbing, bukan, tapi sebagai jamaah. Kenapa? Ya kemarin Bu Ivon cerita saya belum ada kabar belum. Iya, saya Pak Ustadz langsung saya pingin. Ya. Mertua juga, besan juga itu juga Pak Ustadz, belum ada rencana juga kan, baru saya pulang itu, terus nggak berapa lama. Wah, ini doanya Bu Ivon rombongan ya. Alhamdulillah, masya Allah, Makanya saya bilang, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tahun depan kita ya. Pak Ustadz, saya mau gitu. nanya Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Itu kalau mau umroh itu kan Masya katanya Allah, kan bisa Masya Allah. bilang-bilang orang Pak Ustadz. Tapi kalau saudara masa nggak bisa? Kalau maksudnya si Alina itu marah, maksudnya sama saya. Kan saya belum dibilangin, saya nggak diceritain kalau dia mau umroh. Diceritain sama adiknya si Eta. Gitu. Nah, Eta itu cerita sama saya, Mama, masa kakak mau umroh cuma berdua aja? Saya bilang, Ruth, katanya mandiri. Nggak boleh saya gitu karena saya mendengar orang kalau berdua itu katanya nanti ada apa-apa katanya kalau bukan rombongan gitu loh Pak. Terus. Terus udah gitu saya bilang, nggak boleh sampai saya calling sama besan saya, jangan dikasih ya Bu kalau mereka cuma berdua gitu. Nah begitu Alina dengar si Eta dimanain, udah nggak usah, Allah itu nggak boleh katanya di umur dua katanya, Allah nggak suka kalau umpamanya. Terus saya bilang ini kan dalam keadaan baik, maksudnya baik ya, mau umroh itu kan doanya gitu loh, orang doa gitu loh. Iya, tapi dia bilang katanya nggak boleh mah, jangan, itu berarti apa namanya? Ria katanya gitu. Terus ada iparnya saya Pak, nah papanya itu cuman keceplosan ngomong, terus kan ngomong sama saya, emangnya Alina mau umroh ya? Terus saya bilang, kok tahu dari mana? Papanya ngomong. Nah saya itu ngomong sama Eta ngomong sama, jadi masalah itu, Alina nggak mau gitu, anak saya itu nggak mau kalau katanya lihat anak saya itu orangnya itu nggak mau Pak. Ya jadi gini. Dosa nggak Pak saya? Enggak. Jadi gini sebenarnya, umroh itu termasuk jenis ibadah yang memerlukan safar. Dalam Islam, kalau orang mau safar itu dianjurkan membuat wasiat, dan yang kedua menyelesaikan masalah-masalah muamalahnya, termasuk diantaranya ya dengan orang tua, dengan keluarga terutama, atau dengan teman-teman yang berkaitan dengan teman dekat lah istilahnya gitu. Nah berhubungan terutama, paling enggak keluarga lah. Jadi memang betul sih kalau kita mengumumkan ada konsekuensi riya, tapi keputusan riya dan tidak riya ada di hati kita. Nah, tapi kalau kita mengumumkan dalam pengertian mohon doanya ya, semoga Allah kasih keselamatan, kemudahan, kemudian atau dalam pengertian minta maaf ya kalau ada saya salah-salah misalnya, atau nanti kalau terjadi apa-apa dengan saya nanti silakan hubungi keluarga saya misalnya. Nah itu justru yang saya tahu dianjurkan dalam Islam. Soal bentuknya itu terserah gitu aja. Jadi anak ibu kalau dari sudut pandang riya atau tidak riyanya oke, ada benarnya sih beliau. Cuma kalau dari sudut pandang terkait dengan harus
menyelesaikan masalah-masalah muamalahnya terkait dengan misalnya ya hubungan dengan manusia sama manusia lah ya, itu memang sepatutnya sih diberitahukan ya, paling enggak kalau ke ibu terutama kan ibundanya. Saya Iya. belum langsung, mereka belum langsung ngomong begitu loh, cuma saya Iya. dengar dari Iya. adik-adiknya gitu. Oh iya, tapi saya juga nggak nanya, kakak mau umroh nggak? Saya nggak nanya, maksudnya nggak nanya, cuman dia belum ngomong sampai sekarang aja belum. Maksudnya mungkin dia kali nanti udah mau apa nggak tahu pokoknya. Pokoknya Iya. kemarin itu cuman dia itu Iya. karena bapaknya ngomong, dia ngomong mama udah nggak usah ngomong-ngomong katanya. Dimarahin Allah. Kalau saya pribadi juga termasuk tipe yang tidak terlalu mengumumkan ke publik ya, kecuali Saudara. kalau yang enggak, kecuali yang ini karena saya ada rasa terima kasih pada pemilik travel, saya umumkan biar supaya itu orang tertarik ikut travelnya gitu. Itu aja sih. Oh, gitu Namanya ya, sih Pak Witur, Bu. Witur. Witur. Jadi Witur itu dia travel W-nya 2, E-nya 2. W-E-E ya, Witur. Witur itu aslinya halal tour. Halal tour itu kalau izinnya itu sudah dari lama. Kalau izinnya untuk halal tournya, kalau untuk umrohnya, kalau saya nggak salah baru tahun 2022 apa untuk izin umroh. Pemilik halal tour sama Witur sama. Sama saya. Jadi Ya. hanya umroh aja. Ya, makanya ini saya ini nanti umroh plus Cina. Oh, Umroh plus langsung ke Cina. Pak. Udah saya nggak tahu Cina dulu apa umroh dulu saya nggak tahu. Sama besannya saya juga Iya. Cina. Iya, umroh. Jangan-jangan ikut Witur bukan? Bukan Enggak. apa gitu. Oh, beda ya. Jadi saya itu umroh plus Cina. Nanti Cina itu karena biru, apa? saya kurang tahu saya. Oh, Karena halal tour, jadi nggak usah khawatir walaupun ke Cina, insya Allah diarahkan ke yang mudah sholatnya, ya itu. iya halal tour itu yang ke negara-negara tapi yang masjid, sholat. Gitu. Ya ziarah gitu aja. Oh, yang mendapat tradisi sejarah-sejarah Islam gitu biasanya gitu. Pokoknya halal tour sih, walaupun mau ke Eropa sekalipun juga dilayani. Itu izinnya sudah dari lama kalau halal tournya. Kalau umrohnya baru. Kenapa nggak dia pakai bendera halal tour gitu Pak Ustaz? Maksudnya sama umroh sama ini? Ya, satu bendera itu. Enggak, maksudnya pakai nama halal tour aja ininya. Kan untuk umroh ada izin sendiri. Oh gitu. Iya, ada izin sendiri. Kemarin saya pas bikin paspor ditanya, mana izin travelnya. Saya tunjukkan ada. Jadi izin travel untuk umroh. Itu ada sendiri. Bikin paspor sendiri, bukan mereka yang bikin. Dibuatkan, saya tinggal datang untuk foto. Mereka yang membuatkan, saya datang tinggal foto sama ngambil nanti. Jadi saya datang untuk, kan foto nggak bisa dipakai kan kalau foto. Jadi beliau dibuatkan. Paspor saya sebelumnya udah mati ceritanya. Iya, Iya. bikin baru ya. Iya, betul. Sekarang 10 tahun kan? Alhamdulillah. Saya juga masuk. Lebih lama dulu 5 tahun. Elektrik ya. Paspor. Iya. Oh sekarang ya? Sekarang 10 Oh. tahun. 10 tahun. Tapi tetap dapat fisiknya paspor, tetap dapat. Dapat. Oh. Kan cuma paspornya cuma kartu. Tapi emang kayak nggak ATM lewat gitu. imigrasi. Oh. Tinggal di tap aja Oh, yang kartunya itu. bukunya. Oh, bukunya. Oh, jangan gitu aja. Oh. Iya, tinggal yang gambar fotonya itu loh Mas. Iya, iya, Nah, iya. itu tinggal di tap aja udah. Oh. Kalau imigrasi kan lama kan? Di sana juga gitu tinggal tap. Tapi ada juga sih sebagian yang lewat imigrasi. Ada. Imigrasi kan lama kan, karena kan si foto dulu apa dulu gitu kan, ditanya-tanya apa. Nah, itu kan tinggal tap aja. Oke. Gitu. Semoga Allah memudahkan semuanya. Insya Allah. Semoga diberikan kemudahan. Oke, semuanya. Oke. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah
innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Kabil khusus sahibatul bait Ibu Ivon. Ibu Ivon Revina. Revina. Ya, semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua dan keluarga besar kita semua, semoga segenap pengurus dan jamaah majelis taklim kita fuzi juga semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Tadi minta didoakan untuk besannya Ibu Ivon yang insyaallah hari ini mau umroh. Kita doakan dengan suratul Fatihah, karena Al-Fatihah itu nama lain adalah ad-du'a, as-shalah, maksud saya shalah itu adalah ad-du'a. Di mana ketika kita mengucap wa iyyaka nasta'in, Allah menyatakan ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Kita mohon pada Allah semoga besannya Ibu Ivon yang akan melaksanakan ibadah umroh dimudahkan, diselamatkan dan dilancarkan perjalanan umrohnya. Semoga Allah jaga lahir batinnya dalam keadaan shihah wal afiyah, dan yang terpenting umrohnya mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah juga untuk bapak mertuanya Ibu Anti. Pak siapa namanya? Pak Rafi'un. Pak Rafi'un. Baik. Semoga ini kita ruqyah dengan suratul Fatihah juga, karena para sahabat Nabi dalam hadis Sahih Bukhari pernah meruqyah kepala suku yang sangat kalah jengking dengan suratul Fatihah. Maka kita bacakan suratul Fatihah untuk mertuanya Ibu Anti, Bapak Rafi'un. Syafahullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun. Allahumma shfihi, Allahumma shfi, Allahumma shfi syifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu Meli apa tadi Bu Meli? Anaknya mau berangkat. Oh iya, sama ya. Suami istri Pak. Oke. Kita doakan juga semoga perjalanan umrohnya dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, selamatkan oleh Allah, diberi kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat, dan semoga umrohnya mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Semoga Allah kabulkan ya, amin Allahumma amin insyaallah. Halaman berapa sekarang? 193. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran memilih kuburan itu, betul ya?
anjuran memilih kuburan di mana terdapat banyak orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kan orang-orang yang kehidupannya dirahmati oleh Allah. Orang-orang soleh itu kan orang-orang yang kehidupannya diberkahi oleh Allah. Dirahmati, diberkahi. Berarti orang-orang soleh itu kehidupannya penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah. Yang pasti orang soleh itu adalah para nabi dan rasul, itu pasti udah itu. Dan yang pasti orang-orang soleh itu adalah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, itu adalah orang-orang yang soleh. Yang kebanyakan mereka dimakamkan di Tanah Haram, kalau enggak Mekah, Madinah. Walaupun nanti bertebaran di beberapa negeri, termasuk bumi Syam, itu banyak jenazahnya para nabi, banyak jasadnya para nabi yang mulia yang dimakamkan di bumi Syam itu. Singkat kata singkat cerita gini, pertanyaannya gini. Apakah kalau mereka wafat di mana roh dan jasad terpisah, misalnya gitu ya, apakah terus rahmat itu tercabut? Apakah keberkahan itu tercabut hanya gara-gara beliau wafat? Jawabannya tidak. Jadi di mana jasad yang mulia itu diletakkan, di situ rahmat masih terus tercurah. Di situ keberkahan masih terus tercurah. Sehingga tidak berarti dengan wafatnya para nabi itu lantas kemudian rahmat terputus, barokah terputus, tidak. Di tempat di mana jasad yang mulia para nabi, para sahabat itu dimakamkan, rahmat masih terus tercurahkan, barokah masih terus tercurahkan. Rumus rahmat itu menyebar ke kanan kiri, barokah juga menyebar ke kanan kiri. Sebagaimana di dunia kalau kita punya tetangga orang soleh, kita akan punya dapat cipratan keberkahannya. Namun jangan salah, kalau kita bertetangga dengan orang yang ahli maksiat, ahli durhaka pun sedikit banyak kita pasti juga kecipratan dampaknya. Karena kalau adab itu turun tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Kalau kata Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 25 itu, surah ke-8 ayat 25, kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu. Surah ke-8 ayat 25. Ya. Takutlah kalian pada bencana atau adab yang kalau turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Makanya ketika seseorang itu memilih pemakaman di dekat makamnya orang-orang yang soleh, sedikit banyak dia akan kecipratan barokahnya, dia akan kecipratan rahmat Allah untuknya juga. Ya, itulah kenapa dianjurkan kita itu kalau bisa dimakamkan di dekat makamnya orang-orang yang soleh. Itu dia. Makanya kalau saya tanya orang, Ustadz boleh nggak kita punya cita-cita mati di Tanah Haram? Boleh, saya bilang. Tapi tetap hajinya, umrohnya karena Allah. Jangan karena ingin mati, jangan. Jadi hajinya, umrohnya tetap karena Allah. Saya ulang, jangan karena ingin mati. Itu. Jadi bahwa punya cita-cita atau keinginan meninggal di Tanah Haram supaya dekat dengan para nabi, para syuhada, para solihin, para sahabat di sana, boleh, tidak apa-apa, silahkan. Karena itu memang cita-cita banyak orang soleh juga seperti itu. Dan tapi di sini ada catatan. Tapi ini sifatnya membantu yang kurang dari kita maksudnya. Tapi kalau orangnya walaupun di Tanah Haram, tapi kalau orangnya memang cubahat, zalim misalnya, itu tidak berarti lantas kemudian dia terbebas dari hukuman atas kezalimannya. Namun memang tidak bisa dipungkiri sedikit banyak mengurangi lah. Itu seperti itu. Tapi ya tetap kalau ada kezaliman. Sementara untuk orang-orang yang sudah berusaha untuk baik, bahwa ada kekurangan-kekurangannya, insya Allah ditutup dengan dibarokah dari dimakamkan di tempat di mana banyak orang soleh di dalamnya itu. Itu seperti itu. Masalah tadi Nabi Musa saja ketika menjelang wafat, beliau minta agar didekatkan makamnya itu dengan Masjidil Aqsa, karena beliau ingin dimakamkan di tanah yang suci. Dan di situ itu banyak makamnya para nabi di Palestina itu, di Al-Quds atau di sekitar Masjidil Aqsa lah. Karena di situ ada makamnya Nabi Yusuf, ada makamnya makamnya Nabi Ibrahim,
Nabi siapa lagi? Nabi Ishak, Siti Saroh, dan beberapa orang-orang soleh yang lain lah, itu ada di situ. Ada, saya lupa, yang pernah ke sana mungkin tahu, saya lupa. Ada beberapa lah, ini makamkan di situ itu. Bahkan Nabi Musa saja pengen dimakamkan di situ. Padahal beliau Nabi dan Rasul. Ya tadi karena mengejar keutamaan tanah suci atau tanah di mana di dalamnya banyak orang-orang solehnya itu tadi. Itu seperti itu. Tapi saya ulang, tetap loh ya, kalau haji, kalau umroh jangan niat mati. Haji, umroh tetap niatnya karena Allah. Bahwa Allah kasih kita kesempatan dimakamkan di sana dekat dengan orang-orang soleh, alhamdulillah. Itu seperti itu. Abu Sa'id Al-Malini rahimahullah dalam kitab Al-Mu'talaf wal Mukhtalaf, dan Abu Bakar Al-Kharaiti dalam kitab Al-Quhur telah mengeluarkan sebuah hadis dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah wa radhiyallahu an dari Abdullah ibn Muhammad ibn Uqail dari Ibnul Hanafiyah dari Ali radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami supaya mengubur mayit-mayit kami di tengah orang-orang yang soleh. Karena sesungguhnya mayit-mayit itu merasa tersiksa oleh tetangga yang buruk, sebagaimana orang-orang yang masih hidup merasa tersiksa olehnya. Jadi sebagaimana kita di dunia itu bertetangga dengan orang soleh, kita merasakan kebaikannya, maka ketika kita bertetangga dengan orang yang buruk pun kita merasakan terganggu olehnya. Memang kalau dipaksakan sebagai hadis, menurut pendapat dalam catatan kaki tadi ya, itu ada yang menganggap hadis ini maudhu. Tapi riwayat ini tetap dicantumkan di sini karena begini ya. Apa yang dikatakan maudhu oleh satu ulama itu belum tentu maudhu menurut ulama yang lain. Ibu saya tunjukkan ya, hadis yang kita semua insya Allah mengamalkan. Tapi ibu tahu nggak bahwa hadis ini ada yang memaudhukan? Ibu kalau habis sholat fardu baca ayat kursi nggak? Iya. Oke. Apa manfaatnya itu? Tiap malam, tiap hari. Enggak, yang habis sholat fardu, apa manfaatnya di hadis itu? Insya Allah masuk surga. Iya, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya pasti masuk surga, husnul khotimah. Ibu, itu saya baca di fikih sunnah, hadisnya kalau nggak hasan sahih. Tapi ada kapan hari Ustadz itu di medsos itu. Beliau benar juga sih memang. Artinya ada yang ini hadisnya maudhu, coba bayangkan. Maudhu itu apa, Pak? Maudhu itu palsu. Berarti apa, Bu? Tidak semua yang dibilang maudhu oleh satu ulama itu berarti pasti maudhu, belum tentu. Tapi sesudah sholat itu ya memang perbanyak zikir. Itu kan salah satu zikir juga. Betul. Makanya saya bilang tadi, kalau ibu baca fikih sunnah, hadis tentang keutamaan baca ayat kursi itu kalau nggak hasan sahih. Sementara kalau ibu baca di kata Ustadz tadi itu hadisnya maudhu katanya. Kalau begitu, ya tadi saya ulang, tidak mesti ulama sepakat tentang maudhunya satu hadis. Itu contoh satu dulu aja. Contoh yang lain ini contoh yang lain. Ibu kalau malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kalau satu surat yang dibaca hadisnya lemah. Al-Kahfi itu kalau dibaca satu surat yang malam Jumat kan 110 Iya, 110 ayat kan. itu lemah hadisnya kalau malam Jumat. Kalau malam Jumat. Ya, tapi tunggu dulu. Itu lemah hadisnya. Cuman jalur periwayatannya banyak sehingga dia menjadi hasan li ghairihi. Bisa dipahami nggak ya? Hadisnya lemah itu. Cuman jalur periwayatannya banyak sehingga dia menjadi apa? Hasan li ghairi. Bisa diamalkan nggak? Ya bisa, nggak ada masalah. Yang malam Jumatnya aja kalau Malam Jumatnya. Tapi kalau baca ayat 1 sampai 10 di semua malam, tidak hanya malam Jumat, itu sahih hadisnya. Jadi tiap hari baca itu, Pak. Boleh, tidak apa-apa. Tapi cuma dari 1 sampai 10. Itu. Ya. Tapi ibu yang biasa baca Al-Kahfi malam Jumat teruskan aja, karena hadisnya tadi walaupun dhaif tapi jalur periwayatannya banyak. Nah, maksud saya gini, kalau ibu saya baca
kalau kita baca buku kayak gini, ini biar ibu nggak bingung. Ini oleh Imam Al-Qurtubi dicantumkan, tapi catatan kakinya kok dimaudhu'kan itu, biar ibu nggak usah bingung. Ini maudhu' menurut yang ngasih catatan kaki. Yang ngasih catatan kaki orang sekarang, orang belakangan ini. Nah, sementara Imam Al-Qurtubi tetap mencantumkan, berarti paling tidak dalam pertimbangan beliau, hadis ini masih patut untuk dipertimbangkan. Biasanya kalau dalam ilmu hadis ada istilah begini, Bu. Walaupun hadisnya dhaif misalnya, tapi maknanya sahih. Riwayat tadi itu taruhlah misalnya dhaif atau bahkan maudhu' palsu. Tapi kandungan isinya bisa benar. Itu palsu maksudnya kalau dipaksakan sebagai hadis. Tapi bisa dipakai kalau sebagai nasihat misalnya. Kayak contoh, jangan makan di tengah pintu. Ibu cari hadisnya nggak ketemu. Tapi sahih nggak sebagai nasihat itu? Sahih, karena kan nggak punya iya, dan itu tidak berakhlak kan? Ya itu yang dimaksud. Yang nggak boleh itu ada tambahannya itu. Ntar nggak laku nikah loh. Tambahannya itu. Orang dulu kan kata Iya tatayur itu. Sama dengan kalau nyapu yang bersih, betul nggak itu? Betul. Ada tambahannya kalau nggak bersih nanti suaminya brewok loh. soal kerjaan kalau cuma Kan ada jilet sekarang. Iya. Nggak, maksudnya tambahannya itu yang salah tambahannya itu. Tapi kalau nyapu bersihnya, kita semua ya Pak Ustaz. iya tambahannya itu nggak benar gitu aja. Tapi kalau soal, Maknanya tapi nyapu bersihnya benar gitu. maknanya. Tapi Iya. kayak gini loh Pak Ustaz, orang hamil. Kadang-kadang kan ada yang orang dulu itu Pak. Jangan berdiri di depan pintu, kalau mau keluar. Nanti susah ngelahirin begitu bilangnya. Ya, itu yang namanya tatoyur itu. Tapi kalau depan pintunya sih benar, takut ketendang orang ntar. kalau jadi istilahnya kadang hadis yang maudhu itu belum tentu maudhu bagi yang lain. Satu dulu. Yang kedua, kadang hadis yang maudhu itu maksudnya palsu kalau dipaksakan sebagai hadis. Tapi menjadi tidak masalah sebagai nasihat. Nah, nasihat itu memang bukan dalil, tapi bisa diamalkan kalau sesuai dengan dalil. Nah, isi riwayat tadi itu sesuai dengan ajaran dalam Islam, di mana memang sepatutnya kita semasa hidup saja, kata ini pesan Nabi, aljar qoblad dar. Perhatikan tetanggamu sebelum beli rumah. Pesan Nabi. Nah, itu pesan Nabi itu, aljar qoblad dar. Perhatikan tetanggamu sebelum beli rumah. Nah, tapi kalau kita istilahnya kita nggak tahu maksudnya, maksudnya beli pertama gitu kan, kita nggak tahu tetangga yang ini. Tapi alhamdulillah tetangga saya semuanya. Iya, yang lalu biar berlalu. Kalau saya dulu gini, kalau saya pribadi dulu gini. Ketika zaman saya masih kontraktor, masih ngontrak itu maksudnya. Itu pernah kan ada tawaran dari jamaah untuk tinggal satu lingkungan tertentu. Saya survei di lingkungannya, saya bilang nggak bisa. Kalau saya sama istri mungkin kuat, anak-anak belum tentu kuat dengan lingkungan seperti itu. Jadi saya harus mensterilkan, saya harus menjaga anak-anak saya juga kan itu. Jadi saya betul-betul milih saat itu. Kalau rumah itu, alhamdulillah Allah pilihkan lah kalau itu ya, karena kan gak sengaja beli itu niatnya ngontrak juga itu. Terus dengan izin Allah kalau dijual ke saya, terus terbeli dengan izin Allah itu. Nah, jadi alhamdulillah sih tetangganya walaupun banyak yang non-muslim, tapi alhamdulillah relatif aman, insya Allah gitu, gak terlalu berpengaruh lah ke mental kita dan anak-anak itu, insya Allah. Karena di tempat saya itu alhamdulillah masjidnya hidup syiarnya, walaupun agama sebelah juga hidup juga syiarnya itu. Iya, saling berlomba-lomba dalam kebaikan aja lah, itu seperti itu. Boleh lanjut. Dan dari Ibnu Abbas, jadi sebagaimana kita di dunia punya tetangga yang baik yang merasa nyaman, punya tetangga yang buruk juga merasa tidak nyaman. Sedikit banyak pasti terganggu. Ya, contoh misalnya diuji punya tetangga yang suka buang tai kucing sembarangan misalnya, pasti kita terganggu kan? Itu. Atau punya tetangga yang sering nyetel musik dengan dentuman suara yang duk duk, pasti kita terganggu. Itu seperti itu. Atau apalah macam-macam itu. Kadang antar tetangga berantem gara-gara kucing yang lari ke rumah tetangganya, gara-gara merusak kursinya atau merusak apanya nih. Itu mobilnya Bu Ivan sampai taruh air aqua di atasnya kan seperti itu. Iya. Di belakang. Iya. Gores satu. Iya. Aduh, udah.
Sabar aja. Iya. Ya begitulah. Katanya sih pakai air aku aja. Iya itu. Tetap aja. Betul. Ya paling nggak usaha ya. Iya. Ya Allah, pun macam-macam. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, apabila seorang dari keluarga kamu sekalian meninggal, maka perbaikilah kafannya. Laksanakan wasiatnya dengan segera. Gali kuburnya dalam-dalam dan hindarkan dia dari tetangga yang jahat. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah tetangga yang soleh bermanfaat di akhirat? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, balik bertanya, apakah dia bermanfaat di dunia? Iya, jawab mereka. Maka beliau berkata, demikian pula dia bermanfaat di akhirat. Hadis ini disebutkan pula oleh Az-Zamakhsyari dalam kitab Rabiul Abror. Ini saya ulang ya, walaupun catatan kakinya seperti itu ujinya, tapi tidak usah khawatir. Ini dibenarkan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga oleh siapa sih Az-Zamakhsyari. Paling nggak ada ulama yang bertanggung jawab lah bahwa hadis ini insya Allah bisa diamalkan. Bahwa saya ulang tadi ada perbedaan rasa kaget, biasa itu. Jadi ya tadi bahkan ada yang dikatakan maudhu tapi tidak untuk yang lain. Contoh lagi ya, Ibu ada hadis yang punya gini, barang siapa yang baca surah Yasin di malam hari, maka di pagi hari diampuni oleh Allah. Ibu kalau baca takhrijnya Ibnu Rajab Al-Hambali, itu hadisnya kalau enggak dhaif, maudhu, mungkar, matruk gitu. Pokoknya hadis tentang keutamaan surah Yasin itu habis dibantai oleh Ibnu Rajab Al-Hambali itu. Tapi Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, hadis ini hasan kata beliau. Coba bayangkan. Surah Al-Mulk lagi. Surah Al-Mulk itu yang bebas fitnah kubur itu hadisnya ada yang mendhaifkan. Di antara yang mendhaifkan siapa? Ibnu Katsir di antaranya. Terkait dengan keutamaan surah Al-Mulk itu. Siapa yang menghasankan? Imam At-Tirmidzi. Coba. Ini saya beritahu biar jenengan enggak kaget itu. Makanya saya sering bilang ke jamaah itu, Bu, kalau ada hadis yang dhaif, jangan buru-buru dibuang, saya bilang gitu. Dipelajari lebih dalam lagi. Siapa tahu hadisnya itu dhaif menurut siapa, tapi sahih atau hasan menurut siapa. Siapa tahu hadisnya itu dhaif, tapi jalur periwayatannya banyak sehingga dia menjadi hasan li ghairihi, saya bilang itu. Siapa tahu dia hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Karena bersesuaian dengan hadis yang sahih tadi itu. Nah, itu saya sering bilang gitu ke jamaah itu. Itu penting untuk dipahami supaya kita tidak salah paham gitu. Kan ada beberapa orang itu begitu baca dhaif buang. Oh, tunggu dulu. Dipelajari lebih dalam lagi. Tapi itu perlunya kita ngaji pakai guru sih itu ya, supaya kita tahu, oh ternyata hadis ini walaupun dalam tanda kutip ada yang mempersoalkan, oh ternyata masih bisa diamalkan. Misalnya seperti itu. Itu yang menghasankan harus perawi yang besar gitu maksudnya yang. Iya, harus ahli hadis juga. Tidak boleh ahli hadas, harus ahli hadis. Enggak, maksudnya Okay. kan ada perawi hadis yang nggak terkenal gitu loh Mas. Oh iya, baik. Saya terangkan kalau itu. Baik. Kemarin itu ada diskusi begini di pengajian saya itu gini. Ketika saya katakan bahwa hadis ini dhaif menurut Ibnu Katsir, tapi hasan menurut Imam At-Tirmidzi. Ada jamaah nanya ke saya, Ustadz, saya pernah belajar ke seorang ustadz, kata beliau gitu. Kalau kata ustadz saya itu, kalau ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan atau mensahihkan, pilih yang mendhaifkan saja untuk kehati-hatian, kata dia gitu. Supaya kita tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan, kata ustadznya gitu. Saya bilang sama beliau gini, ya itu pendapat beliau ya, itu terserah lah, itu hak beliau berpendapat seperti itu, saya bilang gitu. Cuma sependek yang saya pahami, itu dikembalikan kepada pertama kaidah. Ini ada kaidah yang berbunyi begini. Al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad ulama yang lain. Contoh tadi Imam At-Tirmidzi kan generasi lebih awal. Beliau mengatakan hadisnya hasan. Ibnu Katsir mengatakan dhaif. Ibnu Katsir itu belakangan, ulama belakangan. Jadi apa yang dikatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi itu tidak menjadi batal hanya gara-gara Ibnu Katsir ini mengatakan hadisnya dhaif itu. Tidak bisa batal. Kenapa? Karena ijtihad ulama tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad ulama sesudahnya. Satu dulu. Yang kedua,
Kalau dari segi kesarjanaan di bidang hadis, Imam At-Tirmidzi itu gelarnya Al-Hakim. Sementara Imam Ibnu Katsir itu gelarnya Al-Hafidz. Al-Hafidz itu hafal 100.000 hadis. Kalau Al-Hakim itu, kalau saya tidak salah ya, 300.000 hadis. Jadi dari segi kesarjanaan di bidang hadis, berarti Imam At-Tirmidzi lebih unggul daripada Ibnu Katsir gitu. Maka saya dalam hal ini lebih cenderung kepada Imam At-Tirmidzi. Itu dulu Bu, yang kedua ya. Yes, yang ketiga begini, pertimbangan saya kenapa saya lebih condong ke Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi itu hidup di masa Islam masih berjaya. Itu Daulah Bani Abbasiyah masih berjaya itu. Jadi kepustakaan Islam masih lengkap. Ulama-ulamanya masih lengkap. Sehingga Imam At-Tirmidzi ketika melacak hadis itu ketemu semua. Makanya hadisnya bisa hasan, bisa sahih. Sementara Ibnu Katsir itu hidup di mana muslimin sudah mulai jatuh dengan serangan pasukan Tartar Mongol itu, di mana Daulah Abbasiyah mulai jatuh. Dan jatuhnya Daulah Bani Abbasiyah itu tidak hanya jatuh negaranya, tapi bahkan kitab-kitab ulama dibuang kan, termasuk diberangus lah, ulamanya dibunuh. Nah disitulah terus kemudian ya berita gabung. Nah jadi diberanguslah itu kitab-kitab ulama dan ulama banyak meninggal. Nah Imam Ibnu Katsir itu hidup di masa seperti itu, sehingga ketika beliau melacak sebuah hadis bisa saja tidak ketemu kan, yang Imam At-Tirmidzi ketemu beliau nggak ketemu. Nah, makanya saya cenderung pada Imam At-Tirmidzi dalam hal ini, tapi tetap menaruh hormat kepada Ibnu Katsir dalam hal ini. Itu seperti itu. Kata Bu Rita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, saya selalu Ibu juga, amin insya Allah. Kenapa? Susan dari rumahnya ke sini udah 3 jam Pak, dari jam 9 berangkat Macet di Citos. belum nyampe, kayak Macet di Citos. Di Citos sampai mana tadi katanya? Tapi memang kalau dari Sawangan jauh juga. Iya, kayak Lumayan. mendingan ke Bandung. Naik kereta harusnya. Kalau kereta ya kayak cepet. Ke Sawangan itu udah bisa dibohongi. Ini aja udah jam 1,5 jam atau 2 jam. 4 jam loh, 9, 10, 11, 12 ini jam. Ya Allah. Semoga Iya, semua selamat ini semua. Fi amanillah. Baik kita teruskan. Itu kan kalau yang rawinya itu sudah misalnya banyak kitab-kitab yang hilang itu. Terus bagaimana dengan yang perkembangan zaman gitu? Bagus. Terkait dengan dinamika ya. Secara umum gini dulu Bu. Hukum itu beredar. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar berdasarkan alasan hukumnya ada atau tidak ada alasan hukumnya. Biasanya dalam Islam itu yang tidak boleh berkembang itu kan ibadah ya. Sholat, haji, umroh. Itu yang pokoknya ya, itu tidak bisa berubah. Sholat yang 5 waktu. Terus kemudian umroh haji ya di Mekah kan gitu. Tidak boleh di Jember, tidak boleh. Atau ya misalnya itu. Syahadat dari dulu ya begitu. Bahwa nanti kemudian ada dinamika boleh pakai kursi roda, itu kan dinamika alat. Itu biasanya berkaitan dengan cabang, sudah itu cabang-cabang. Nah, agama itu merespon perubahan-perubahan itu. Saya ulang, agama itu merespon perubahan-perubahan itu. Selama tadi sifatnya bukan yang prinsip ya, yang sifatnya itu cabang-cabang. Contohlah sholat misalnya. Dulu Nabi dan para sahabat kalau sholat pakainya kan gamis. Pakai gamis. Nah, sekarang kalau saya kan pakai celana, ibu-ibu pakai mukena sebagian misalnya. Boleh nggak? Ada masalah. Yang penting nutup auratnya itu. Jadi yang prinsip nutup auratnya. Mau pakai sarung, mau pakai celana, mau pakai gamis, tidak ada masalah. Tapi Pak kan kalau pakai gamis yang panjang-panjang itu sah nggak Pak? Kena debu, kena kotoran kayak gitu terus langsung sholat itu sah. Jadi siapa ini? Perempuan? Ya. Kalau perempuan kan najis, dihapus oleh sapuan tanah berikutnya. Itu bagi ibu yang meyakini punggung kaki aurat ya. Kalau ibu meyakini punggung kaki bukan aurat karena hadisnya lemah kata Ibnu Taimiyah, maka ibu tidak harus menyapu lantai. Ya, semata kaki. Itu tidak ada masalah. Itu beda pendapat ulama yang itu. Itu seperti itu. Nah, contoh lagi yang lain, haji tadi, haji.
Dulu orang haji kalau yang nggak kuat jalan kan ditandu. Sekarang kan ada kursi roda, ada bom kar juga itu kan. Ya itu yang elektrik itulah itu seperti itu. Tinggal pilih aja. Jadi selama itu cabang sih tidak ada masalah. Selama itu cabang. Tapi yang prinsip tetap harus namanya wukuf ya di Arafah, tidak boleh di tempat lain. Mabit di Mina ya cuman itu nggak. Makanya kan problem haji itu kan tempatnya nggak bisa dilebarkan. Kalau mungkin makin ditinggikan kalau mungkin kan. Makanya di Mina itu sudah mulai ada hotel-hotel. Di Mina sudah mulai ada hotel-hotel. Jadi untuk orang-orang tertentu itu bisa namanya plus yang ya atau tamu-tamu khusus Bu, tamu-tamu raja biasanya. Itu bisa di hotel itu. Jadi sudah ada menaik ke atas karena melebar nggak mungkin. Jadi yang prinsip itu kemarin Mas A ketika dilebarkan kan terjadi perdebatan. Termasuk Mina Jadid itu jadi perdebatan karena itu berkaitan dengan prinsip sebenarnya. Tapi ya kalau kita bicara dinamika ya mungkin saja ada pergeseran. Kenapa? Karena konteks dulu sama sekarang itu ada perbedaan berkaitan dengan apa ya alat atau apa alat itu ya. Bukan goya ya. terkait dengan cara itulah. Itu seperti itu. Kalau dulu kan orang mungkin naik onta, naik kapal laut. Sekarang kan kita naik pesawat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di mana ngambil mikot di Yalamlam itu kan harus segera itu. Makanya kan kalau kita memang mau ngambil mikot di Yalamlam ya. Nah, jadi sebisa mungkin kan di Yalamlam itu kita ngambil mikotnya. Walaupun MUI mengatakan boleh di Jeddah. Tapi kan itu pelanggaran mikot itu kambing masalahnya. Jadi mending ngambil mikot di atas pesawat walaupun masih pakai celana, pakai baju. Nanti pakai kain ihramnya baru di Jeddah tapi bayar damnya. Apa dendanya? Dendanya itu memberi makan atau bersedekah ke orang miskin senilai zakat fitrah 3 kali. Zakat fitrah 3 kali. Itu lebih ringan. Jadi melanggar tidak pakai pakaian ihram itu lebih ringan dendanya daripada kalau kita melanggar mikot itu. Misalnya gitu. Ya, jadi itu ya di antara. Zakat juga sama kan? Pakemnya apa? Pakemnya. Kalau dulu dari Nabi korma dan gandum. Nah, masalahnya kan fuqara masakin tidak semuanya makan korma dan gandum. Beberapa makan beras, makan nasi sih lebih tepatnya. Nah, akhirnya kita ganti dengan beras. Termasuk ada beberapa yang menggunakan uang dalam mazhab Hanafi diperbolehkan. Kenapa? Karena di negara tertentu orang miskinnya tidak hanya satu model makanannya. Kalau di kita ya orang miskin kebanyakan makannya sama lah. Ya makan nasi, makan ongol-ongol apa sama aja lah. Tapi kalau di Eropa, di Amerika, dalam satu distrik di negara-negara yang katanya maju itu dalam satu distrik itu orang miskinnya makannya bisa beda-beda karena itu ada orang Cina, ada orang Afrika, ada orang Arab, ada orang Sunda, macam-macam yang makannya tidak sama ternyata. Maka karena makannya nggak sama, ada ijtihad dari mazhab Hanafi itu untuk boleh zakatul fitri itu dengan menggunakan uang itu, tapi dengan ketentuan yang ditetapkan dalam mazhab Hanafi itu seperti itu. Nah, jadi itu dinamika aja. Jadi perubahan-perubahan dalam konteks kekinian itu masih diterima. Apalagi dalam masalah muamalah. Dulu kita namanya jual beli ya pakai uang. Di masa Nabi dulu uang itu logam mulia. Sekarang kan kertas. Nah, kertas ini apa kertas ini? Kertas ini kan surat berharga yang ada nilai kalau negara menjamin. Kalau negara tidak menjamin nggak ada nilainya. Maka ada pertanyaan kan, boleh nggak Ustadz kita jual beli emas di masa sekarang ini beli secara online, berarti tidak qobdon bi qobdin, yadan bi yadin, bahkan beberapa nyicil kan, kredit, ya boleh nggak itu? Tergantung fikihnya itu. Kalau pakai pendekatan fikih klasik tidak boleh. Emas itu termasuk benda ribawi yang tidak boleh dibeli dengan cara online, harus qobdon bi qobdin, mentok COD lah kalau bahasa kita sekarang. Jangan pilih yang transfer dulu baru dikirim, tapi yang COD itu aman itu. Nah, yang kedua nggak boleh nyicil. Jadi tabungan emas dengan cara beli emas dengan cara mencicil itu tidak boleh karena itu termasuk benda ribawi. Kalau pakai fikih klasik.
Tapi belakangan MUI menfatwakan, saya pernah baca di fatwa MUI, kata MUI itu gini, dulu emas itu benda ribawi karena dulu alat tukarnya pakai emas. Sekarang kan enggak. Emas itu sekarang komoditi. Dia bukan alat tukar. Karena komoditi, seperti bagaimana barang-barang yang lain berarti bisa dijual secara online, bisa juga dibeli dengan cara dikredit. Ini pendapat MUI. Nah, saya pernah mendengar penjelasan seorang ustadz di sebuah media itu, beliau mengatakan begini, kalau menurut beliau itu gini, yang dimaksud membeli emas dengan emas harus sama dan seketika, itu kalau kita menukar emas dengan emas. Kalau kita menukar emas dengan emas. Nah, sementara yang terjadi pada kita kan bukan menukar emas dengan emas, tapi kita membeli emas dengan uang. Nah, uang itu dulu oleh para ulama disamakan dengan emas. Karena untuk membuat uang satu negara punya cadangan emas dulu. Setelah tahun 1971, itu ada kebijakan untuk membuat uang satu negara tidak harus punya emas kan. Cukup pinjam uang dolar atau apa, saya nggak paham itu. Ya, berarti sejak tahun 71 itu uang kita itu sudah tidak sama dengan emas. Karena untuk membuat uang baru satu negara tidak harus punya cadangan emas. Nah, berarti statusnya ketika kita membeli emas itu tidak emas dengan emas berarti. Tapi emas dengan selain emas. Kalau begitu tidak berlaku hukum qabdun bi qabdin, yadan bi yadin berarti. Berarti yang berlaku apa? Yang berlaku ya kayak beli barang biasa pada umumnya itu aja. Itu contoh ya, contoh. Belum lagi sekarang beberapa transaksi kan menggunakan e-wallet misalnya, menggunakan e-money misalnya, menggunakan e-banking dan macam-macam. Yang notabene fisik uangnya nggak kelihatan kan, ya, cuma nempel-nempel gini aja. Nah, ini kan dinamika namanya. Nah, dalam Islam itu diterima semua itu selama satu tidak mengandung maisir perjudian, yang kedua tidak mengandung horor penipuan, yang ketiga tidak mengandung riba, dan tidak mengandung unsur yang batil. Itu prinsipnya, Bu. Selama prinsip-prinsip itu tidak dilanggar, muamalah kita hukum asalnya adalah boleh. Gitu. Jadi dinamika hukum itu dalam Islam tetap diakomodir selama masih sesuai dengan koridor yang diajarkan dalam Islam. Apa begitu yang dimaksud oleh Ibu tadi? Iya. Atau ada lagi yang lain? Enggak. Ya, kayak gitu. Oh iya, ya sudah. Intinya itu aja sih sebenarnya. Jadi Islam itu bukan agama yang jumut, tapi berkembangnya itu ada kaidah-kaidahnya, sehingga tidak tidak ngasal gitu maksudnya. Itu seperti itu. Ngoten nggih? Pun lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diriwayatkan pula sebuah hadis oleh Abu Nuaim Al-Hafidh dengan isnadnya dari Malik bin Anas radhiyallahu an bahwa rahimahullah radhiyallahu sampai Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad SAW, kuburlah mayit-mayit kamu sekalian di tengah-tengah orang-orang yang soleh. Karena sungguhnya mayit itu merasa tersiksa dengan tetangga yang jahat. Ya tadi saya ulang, sebenarnya yang diadab orang yang jahatnya itu, tapi yang orang solehnya, orang mayit yang jadi tetangganya sedikit banyak akan terdampak oleh siksaan yang sedang terjadi di situ. Hukum mengubur mayit di pekuburan orang-orang soleh. Para ulama kita, yaitu ulama ahlu sunnah wal jamaah rahimahumullah berkata, mustahab itu sangat dianjurkan. Hukumnya bagi Anda, semoga Allah merahmati Anda, untuk membawa jenazah keluargamu ke pekuburan orang-orang soleh, tempat orang-orang baik dikuburkan. Gabungkanlah jenazah keluargamu dengan mereka, tempatkan dia berjejer dan bertetangga dengan mereka, supaya mendapat berkah mereka dan bisa bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan berdekatan tersebut, dan dihindarkan jenazah keluargamu dari kuburan orang-orang yang tidak soleh, yaitu mereka yang dikhawatirkan bisa mengakibatkan keluargamu itu tersiksa karena bertetangga dengan mereka, atau ikut merasa sakit dengan melihat keadaan mereka, sebagaimana telah diterangkan dalam hadis terkemuka. Jadi kalau disederhanakan lagi,
dianjurkan, kata para ulama ahlu sunnah, kata Imam Malik, kata Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi itu mazhabnya Maliki gitu ya. Kalau mau disempitkan menurut ulama-ulama mazhab Maliki gitu ya. Cuman yang saya tahu menurut ulama kami itu biasanya ulama ahli sunnah maksudnya. Itu memang sangat dianjurkan agar seseorang itu dimakamkan di tempat di mana banyak orang solehnya. Itu yang saya katakan tadi, Ibu. Ibu haji, ibu umroh, berharap mati di sana. Asal sebatas sebagai harapan, bukan sebagai niat ya. Maka itu tidak ada masalah. Kalau sebagai niat, tetap niat haji umroh itu karena Allah. Wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Tapi jangan, saya ulang tadi, lantas kita niatkan haji dan umroh itu untuk mati di sana, jangan. Tetap haji dan umroh itu karena Allah. Jangan karena ingin mati di sana. Paham gitu? Nah, itu prinsipnya itu aja sih. Kalau mati di Mekah katanya sudah langsung surga itu Pak Ustaz. Tergantung ngapain di Mekah. Iya, di Mekah ngapain dulu. Jadi kalau di Mekah itu Ada orang ingin matinya di Mekah. ya tergantung di Mekah ngapain. Jadi gini, saya terangkan. Betul. Umumnya orang kalau ke Mekah kalau nggak umroh ya haji. Umumnya, kecuali orang iseng. Tapi ada kan ya Pak Ustadz yang cuman apa? Jalan-jalan. Kayak Tapi kan nggak bisa masuk. Tergantung kapan. Tergantung kapan. Kalau musim haji mah nggak bisa. Tapi kalau begini bisa-bisa saja, bisa. Saya cerita aja ya, saya ceritain. Tahun 2012 saat itu saya umroh bersama dengan jamaah saya, tapi travel lain. Jamaah saya itu cerita sama saya. Yang satu kamar dengan saya itu Ustaz, sampai pulang umroh nggak selesai umrohnya itu. Saya tanya, kok bisa begitu? Dari berangkat yang diomong belanja aja Ustaz. Niatnya belanja, naudzubillah min syarri dzalik. Itu sampai di Mekah pas tawaf hampir nggak selesai tawafnya. Alhamdulillah sampai selesai. Pas sa'i hilang dia. Pas sa'i hilang. Kan dicari, akhirnya pulang ke kamar jamaah saya itu, ternyata sudah di kamar beliau. Kopernya sudah beranak pinak itu. Kan kalau umroh biasanya kan bawa koper cuma 1 atau 2 itu. Kopernya udah beranak pinak itu sudah. Ya Allah, dan itu terjadi. Itu saudara saya Pak. Apa namanya? Kalau Iya. dia umroh itu cuma belanja, itu pulang-pulang tuh, waduh. Itu makanya, Ya jadi kenapa? itu ada saudara saya Pak begitu Pak. Dia umroh haji. Itu pulang-pulang cuma belanja yang dipikirin. Allah, nggih Bun. Jadi makanya niat dijaga, ditata. Itu kalau kata jamaah saya sampai pulang nggak selesai umrohnya itu. Nggak selesai. Itu kalau menurut ketentuan dalam agama wajib qadha itu. Wajib qadha sampai bayar dam, motong kambing untuk tahallul. Jadi itu walaupun umurnya nggak selesai kan dia wajib tahallul. Wajib tahallul dan motong kambing itu karena nggak selesai umrohnya itu. Yang kedua dia harus mengqadha itu. Kalau menurut teori harus mengqadha. kalau dia tahallul dan sembelih kambing tapi dia nggak mengkodok. Ya paling tidak seberat kalau dia tidak melakukan semua itu. Karena Nabi itu pas umrah Hudaybiyah kan nggak jadi itu. Akhirnya kan tahallul. Padahal sudah ambil mikot beliau. Setelah tahallul, beliau tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-7 Hijrah Nabi umrah qadha Nabi. Umrah qadha. Karena haji dan umrah itu jenis ibadah yang nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti, harus terus. Kayak kemarin ini yang kapan hari haji yang tahun kemarin itu, kan ada beberapa yang tidak bisa masuk ke Arafah. Sehingga pulang nggak selesai hajinya itu. Itu kalau menurut teori kan harus tahallul dan bayar dam kan? Bayar dam. Itu kalau merujuk pada ketentuan hukum Islam, tahun depannya harus wajib haji lagi. Sebenarnya, tentu kalau mampu ya. Kalau nggak mampu ya tobat. Itu makanya yang normal-normal aja. Kalau haid gimana Pak Ustaz? Haid kan hanya soal tawaf. Enggak, misalnya kayak dia sudah tawaf, terus pas sa'i dia haid, nggak masalah ya? Tidak masalah. Kalau sa'i tidak masalah. Oh, iya. Kalau sa'i tidak masalah. Sa'i itu nggak punya wudu nggak apa-apa. Macam. Kalau sa'i nggak punya wudu nggak apa-apa. Haid termasuk haid tidak apa-apa sa'i. Kalau sa'i. Kalau tawaf itu memang sama dengan sholat.
maka dia harus suci. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh juga tidak suci, dalam arti itu ijtihad, tapi itu ijtihad. Tapi yang lebih berhati-hati sih ya memang harus suci tadi itu. Tapi itu dinamika fikih ya. Jadi kalau dulu kan Nabi ketika Siti Aisyah haid kan dibiarkan sampai beliau suci baru beliau boleh tawaf ifadah itu. Nah itu kan dulu kan Nabi kan tidak terikat waktu kayak kita mungkin. Kalau kita kan ada batas waktunya, harus segera pulang. Kalau enggak atau gimana? Emang ada ulama yang berijtihad itu yang mengatakan orang dalam keadaan tidak suci sekalipun itu boleh tawaf. Tapi itu pendapat. Pendapat itu ya namanya juga pendapat, sah-sah saja sebagai pendapat. Itu sebagai bentuk keringanan. Tapi tetap harus ditunggu sampai sekiranya dia suci. Kalau sampai menjelang pulang nggak suci juga sehingga terpaksa mengerjakan dalam keadaan haid, itu ada yang mengatakan boleh. Nggak bayar dam ya Pak? Boten, karena kan dia tetap tawaf. Ya. Kan tawaf ifadah itu termasuk iya, bukan rukun haji itu. Rukun haji. Rukun haji tawaf ifadah itu. Kalau tawaf wada, nah itu wajib haji, nggak sampai rukun. Itu pun bagi yang mungkin melakukan, bagi yang tidak melakukan tetap sah hajinya. Dan yang sependek yang saya tahu sih tidak wajib bayar dam juga. Walaupun itu merupakan wajib haji. Jadi tawaf wada itu, yang tawaf wada. Yang perempuan kalau nggak bisa cukup berdoa itu, mengarah ke arah kiblat itu. Kalau laki-laki kan wajib, karena itu wajib haji, tapi tidak mempengaruhi keabsahan haji. Andai kan ada orang tidak melakukan tawaf wada, maka tetap sah hajinya, sependek yang saya tahu ya, dan tidak wajib bayar dam yang saya tahu. Allah alam bisawab. Beda dengan kayak di Mina. Kalau di Mina, mabit di Mina itu kan kalau yang terhalang dari mabit di Mina karena sakit atau karena tua, dia wajib bayar dam dan tetap sah hajinya, nggak usah khawatir. Ya kalau rukun-rukun itu kan harus, kalau yang rukun-rukun itu. Jadi ada tawaf ifadah itu diantaranya, itu yang rukun. Allah alam bisawab. Bon lanjut nggih. Suatu riwayat mengatakan bahkan kalau wafat dalam keadaan sedang berihram itu kalau untuk laki-laki dikafani tapi bagian kepala masih terlihat. Jadi kalau ada jenazah di Mekah biasanya ada jenazah dikafani tapi kepalanya masih terlihat, biasanya beliau sedang ihram. Ininya apa sih Pak Ustaz? Maksudnya Ada hadis Nabi yang mengatakan nanti orang yang wafat dalam keadaan sedang berihram itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan dengan menggunakan kain ihramnya itu dan bertalbiyah. Itu seperti itu. Makanya laki-laki yang meninggal dalam keadaan sedang berihram itu dikafani tapi tidak ditutup kepalanya. Karena kan laki-laki kalau ihram kan tidak boleh pakai tutup kepala itu. Itu seperti itu. Suatu riwayat mengatakan ada seorang perempuan dikubur di Cordova. Semoga Allah mengembalikan ke tempat yang lebih baik. Suatu ketika dia datang kepada keluarganya lewat mimpi. Dia mengecam mereka dan mengeluh seraya berucap, "Apa tidak ada tempat lain? Kenapa kalian mengubur aku dekat tempat pembakaran kapur?" Protes ini jenazahnya, tapi dalam nyawanya, ruhnya protes kepada keluarga yang memakamkan itu. Esok harinya mereka memeriksa kubur perempuan itu. Dan ternyata di sekitar tempat itu maupun di tempat lain sekitarnya tidak ada pembakaran kapur. Maka mereka meneliti lebih seksama dan menanyakan siapa yang telah dikubur di dekat perempuan itu. Dan ditemukan seorang Al-Gojo, suruhan Ibnu Amir. Kuburnya ada di dekat kubur perempuan itu. Lalu mereka mengeluarkan mayit perempuan itu dari kuburnya, dijauhkan dari kubur sang Al-Gojo. Cerita ini disebutkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq dalam kitabnya Al-Aqibah. Ini cerita ya. Tapi yang cerita seorang ulama, insya Allah benar ceritanya. Dan diriwayatkan pula dari seorang Badui bahwa dia bertanya kepada ayahnya dalam mimpi, "Apa yang Allah lakukan terhadapmu?" Maka jawabnya, "Tidak ada yang menggangguku selain bahwa aku dikubur di dekat fulan." Ini seorang yang fasik. Aku ngeri melihat siksa yang ditimpakan kepadanya. Jadi sedikit banyak orang itu kalau dimakamkan dekat orang yang tidak baik, dia akan terganggu.
Makanya dianjurkan kalaupun kita mau dimakamkan, usahakan dimakamkan di tempat banyak orang solehnya. Makanya orang muslim hendaklah dimakamkan di pemakaman muslimin. Nah, jangan bercampur dengan orang-orang di luar Islam. Nah, tapi gimana Ustadz, itu makam keluarga non muslimnya ditanam situ juga. Jadi bisa kalau bisa. Jangan jadikan satu komplek, dipisah kalau bisa. Kalau maksa gimana? Ya sudah, cari makam lain. Jangan dimakamkan di situ. Wallahu a'lam, kecuali terpaksa ya. Misal tinggal di negara yang muslimnya minoritas sehingga terpaksa dimakamkan di tempat itu, namanya terpaksa. Oke, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Ustaz gimana status? Jangan-jangan khususan putar balik jangan-jangan. Enggak. Betul nggih. Bagaimana Iya. statusnya kuburan yang disembah orang-orang itu sementara si mayit tidak berkehendak sebenarnya, itu berpengaruh nggak sih? Disembah itu contohnya gimana Bu? Saya nggak ngerti. Kayak misalnya kayak di kuburan-kuburan keramat gitu, padahal Oh. beliau tuh semasa hidup mungkin nggak menginginkan untuk hal itu. disembah. Cuman kan orang kadang-kadang ngasih sajen apa segala macam, Iya, itu iya, berpengaruh iya. nggak sama si mayit? Wallahu a'lam bishawab. Kalau beliau semasa hidup sudah berusaha berdakwah agar kemudian orang-orang sekitarnya itu menjaga tauhid, ibadah dan seterusnya. Ya dia orang yang berdakwah lah ya dulunya ya. Terus orang belakangan aja kelakuannya kayak gitu. Maka insya Allah sih beliau tidak terkena dampak dari perbuatan itu. Karena kalau bahasanya Nabi Isa itu gini di Al-Quran itu. Ya Allah, selama hamba masih hidup, tentu Engkau maha tahu apa yang hamba lakukan pada mereka. Sementara sepeninggal hamba tidak tahu lagi kecuali semuanya Engkau yang memelihara mereka. Maka Nabi Isa itu kan kita tahu sepeninggal Nabi Isa ketika diangkat ke langit kan orang menuhankan beliau. Dan dalam hal ini Nabi Isa bermohon kepada Allah seperti itu. Berarti gini, kalau orang yang wafat itu semasa hidupnya adalah seorang dai, seorang ulama, seorang yang soleh yang mengajarkan tauhid, bahwa kemudian setelahnya disembah, insya Allah beliau nggak kena imbasnya. Sebagaimana Nabi Isa yang semasa hidupnya mengajarkan tauhid, bahwa sebenarnya beliau kaumnya menuhankan beliau, itu udah di luar tanggung jawab beliau, dan Allah juga tidak menuntut beliau. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya, ini kan ini konsep kakek saya itu Hmm. dari ayahnya papaku, termasuk orang yang apa ya, kalau di sana tuh orang yang batu tuh kan yang diikan lah gitu kan konsep. Nah kuburan beliau tuh begitu konsep, dipakein apa kain putih, terus dikasih bunga sajen, terus untuk hari-hari tertentu mereka ada ininya gitu. Nah kita sebagai keluarga harus membersihkan atau bagaimana nih Pak? Sementara kan sebenarnya nggak gampang juga ngelawan maksudnya orang-orang yang sudah terbiasa, apalagi beliau itu dimakamkannya di sebelah kuburan di keramat. Saya nggak bisa ngomong karena memang betul kata Ibu nggak mudah tadi itu. Jadi kalau dibilang harus bagaimana saya nggak bisa ngomong. Tapi secara umum gini deh, kalau sebatas pada menghias, memberi bunga, nah kalau sesajen saya nggak tahu deh kalau sesajen. Sebatas menghias dalam arti supaya nggak kelihatan serem lah. Ya, terus dikasih bunga supaya bunga itu bertasbih. Sebatas itu sih insya Allah nggak ada masalah ya. Sebatas itu. Saya ulang kalau sajen saya nggak tahu deh apa motivasi sajen itu. Sebatas itu insya Allah nggak ada masalah. Semata-mata agar kuburan itu tidak dikesankan serem, gitu. Dan supaya kemudian mendapatkan keberkahan dari tasbihnya bunga-bunga yang masih basah itu. Yang terpenting fokusnya pada amalan mereka aja. Apa yang mereka kerjakan di situ. Kalau mereka situ sebatas pada ziarah kubur seperti biasa, berdoanya kepada Allah, membaca Al-Quran dengan perbedaan pendapat di dalamnya ya, saya kira sampai situ sih nggak ada masalah. Yang menjadi masalah memang kalau sampai maaf di tempat itu ada istilahnya minta ke beliaunya, itu baru menjadi masalah. Saya kira itu. Kalau sesajen tolong dikonfirmasi aja ini apa motivasi sajen ini. Saya itu minta gitu
Kalau memang ada, maaf ya, ada yang melenceng dari sesajen itu, kalau memang harus diupayakan ya, fokus pada meluruskan yang itu aja, agar jangan sampai yang melenceng ini dilakukan terus untuk yang sesajen itu. Misalnya gitu ya, apa motifnya sesajen ini itu? Karena kalau ini merupakan sesembahan pada selain Allah kan tidak boleh. Itu. Jadi itu yang kita tekankan aja sih. Gak usah fokus sama yang lainnya dulu, yang itu aja dulu diluruskan. Kalau kembang oke lah, mungkin dia bertasbih. Kalau dibungkus kain putih dan kembang biar terlihat indah supaya nggak terkesan seram, monggo lah silakan. Tapi kalau sudah mulai mengarah yang nggak benar, makanya saya tadi bertanya, sajen itu motifnya apa sajen itu? Kalau motifnya untuk ngasih sesembahan pada selain Allah, nggak benar. Itu yang harus kita luruskan itu berarti di situ. Biasanya orang agama Buddha tuh Kan khawatirnya berpengaruh sama Insya Allah selama dulu semasa hidup beliau sudah berdakwah sih, insya Allah enggak. Sebagaimana kayak Pak Ustadz kan bilang kalau misalnya dikuburkan dengan yang ahli maksiat gitu kan, khawatirnya kan mayit misalnya kepanasan atau segala macam gitu. Nah, berdampak juga nggak sama orang-orang yang menyembah kuburan itu? mudah-mudahan sih tidak, karena tadi seperti halnya Nabi Isa tadi, Bu. Nabi Isa kan beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, ketika aku bersama mereka, Engkau Maha tahu apa yang melakukan pada mereka. Terus tapi ketika sebelum aku, hamba tidak tahu semua, Engkau yang mengetahui. Mereka dalam pemeliharaanmu. Nah, kalau kata Nabi Isa, intu adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau Engkau mau menyiksa mereka, mereka hambamu, terserah jenengan. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau Engkau berkenan mengampuni mereka, Engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, kan begitu kata Nabi Isa. Insya Allah sih, insya Allah. Ya tadi. Beliau itu kan hidup di masa masih animisme gitu loh, Pak. Iya. Saya kepercayaan gitu kan. Oh beliau itu. Iya. Berarti udah sepuh banget berarti. Iya. Udah. Beliau itu demangnya Belanda, zaman Belanda dulu. Jadi kalau di sana itu kalau sultan terus yang di ini kan dia boleh pilih rumah mana untuk dia tinggal gitu. Meskipun rumah orang, orang gitu kan. Nah, itu kan khawatirnya kan ada amalan-amalan beliau yang misalnya melenceng gitu Pak Ustadz. Nah, kita di generasi kesini itu bisa nggak sih Pak Ustadz dengan doa kita gitu? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman itu mencakup kakek, nenek kita, buyut, cicit, canggah, ke atas itu sampai ke sahabat Nabi. Ibu dengan doa ibu yang itu, kalau beliau termasuk kategori orang yang beriman menurut Allah, nggak usah khawatir masuk di situ. Apalagi insya Allah beliau wafat dalam keadaan sebagai muslim kan? Insya Allah sudah, bahwa beliau sebagai manusia yang hidup di masa itu ada sedikit penyimpangan atau dosa dan lain sebagainya, insya Allah nggak terlalu bermasalah, insya Allah. Itu yang saya tahu. Wallahu alam. Saya nggak bermasalah ibu doakan, maksud saya gitu. Bukan nggak bermasalah penyimpangannya, bukan. Tapi ibu nggak masalah mendoakan beliau, nggak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu alam. Ini Bu Rita nanya nih, Pak Ustadz, jika saat kita meninggal, apakah boleh kita dibacakan Al-Fatihah oleh keluarga yang ditinggalkan kita karena ada perbedaan pendapat hadisnya? Ada nggak Pak Ustadz? Bukan tahlilan ya Pak Ustadz, tapi baca Al-Fatihah. Kalau ibu nanya ke saya, Al-Fatihah itu termasuk bagian yang tidak terpisah dari orang yang sudah meninggal dunia. Buktinya ketika sholat jenazah yang Nabi contohkan dan yang Nabi lakukan adalah membaca suratul Fatihah. Bahkan Nabi pernah sholat jenazah itu di kuburan tukang sapu masjid. Hadisnya Bukhari Muslim bahkan itu. Nabi pernah menyolatkan jenazah di kuburan tukang sapu Masjid Nabawi, dan dalam sholat jenazah itu ada suratul Fatihah. Berarti suratul Fatihah itu adalah surah yang dekat dan terkait dengan kematian seorang muslim. Dan di samping kalau kita baca beberapa hadis berkaitan dengan suratul Fatihah, Al-Fatihah itu adalah as-shalah nama lainnya. As-shalah itu secara bahasa artinya doa. Di mana ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadis qudsi Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Jadi kalau ibu dibacakan Fatihah dengan begini,
semoga Ibu Rita diampuni dosanya oleh Allah, sebagai doa ya, itu sahih, tidak ada masalah. Yang ulama berbeda pendapat, mari kita hadiahkan Fatihah ini pahalanya untuk Ibu Rita. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Tapi kalau sebagai doa itu sah, tidak ada masalah. Itu bahkan kalau kita baca dalam hadis Sahih Muslim, artinya Sahih Muslim itu ketika seseorang pernah Nabi itu kedatangan rombongan malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya dan melalui pintu langit yang belum pernah terbuka sebelumnya. Ternyata para malaikat itu rombongan menemui Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril saat itu. Terus kata malaikat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami membawa 2 cahaya. Dan 2 cahaya ini belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Apa itu? Suratul Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Nah, terus kata malaikat ini, siapa yang berdoa kepada Allah? Saya ulang, siapa yang berdoa kepada Allah dengan 2 cahaya ini, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Itu hadisnya Sahih Muslim. Nah, makanya kalau ibu nanya ke saya, bukan cuma boleh banget, bahkan sunnah bisa jadi. Makanya saya tadi mendoakan kan dengan membaca suratul Fatihah, karena nama lain dari Al-Fatihah itu adalah as-shalah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Baqarah 2 ayat terakhir itu lebih tepatnya Al-Baqarah itu akhir dari itu Bu, dari Amanar Rasul. Dari Amanar Rasulu bima. Iya. Kenapa? 2 ayat. 2 ayat. Lebih ayatnya dari Amanar Rasul. Amanar Rasul itu dari 2 ayat ya. Ya udah. Saya tanya lagi. Kalau status kalau seorang janda mau menikah, terus kan perwaliannya kalau tidak ada orang tua gitu, anak yang terdekat dulu kan pasangan. Kalau ada anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya ini tidak menyetujui gitu. Nah, itu bagaimana ya Pak? Maksudnya Baik. boleh dilewatin terus dengan mencari wali nikah, atau sama statusnya dengan seorang gadis yang tidak direstui oleh ayahnya gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Janda itu beda dengan gadis. Kalau janda tidak berlaku wali mujbir, wali yang bisa memaksa, seperti bapak atau bapaknya bapak. Sehingga dalam hal ini kalau misalnya bapak nggak ada, bapak dari bapak juga nggak ada, maka wali yang lain. Wali yang lain ini sebenarnya nggak harus yang terdekat, itu terserah si jandanya mau dinikahkan sama, karena dia lebih berhak atas dirinya. Janda itu kata Nabi, dia lebih berhak atas dirinya. Jadi kalau misalnya anaknya nggak setuju, cari wali yang lain. Wali yang lain bisa pamannya dari jalur bapak, atau sepupu dari jalur bapak juga bisa. Jadi bapak punya saudara laki-laki punya anak laki-laki, itu bisa jadi wali juga. Bisa jadi wali juga. Atau wali nikah. Kalau terpaksa wali hakim ya, boleh, tidak apa-apa. Dia kalau janda punya hak. Jadi bapaknya nggak setuju pun nggak ngaruh. Misalnya, ya udah kalau bapak nggak setuju, aku pakai wali hakim, boleh. Kalau janda, asal syaratnya janda. Itu kayak empok, boleh empok. Itu Pak, boleh Pak? Iya boleh. Empok tunjuk aja siapa yang minta jadi wali. Wali hakim itu kalau bisa petugas KUA. Kalau ustadz atau kiai beda pendapat ulama. Tapi kalau petugas negara itu insya Allah ulama tidak beda pendapat. Ya, tinggal nanti. Kalau anaknya tidak mengizinkan, Nggak ngaruh, masalah ya? nggak ngaruh. Asal empoknya mau aja. Iya, karena empok udah janda. Jangankan anaknya empok, bapaknya aja nggak bisa menghalangi. Karena sudah janda. Kalau sudah janda itu, kalau bahasanya Nabi, janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya itu. Apalagi ini bukan bapak, anak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Ibu,
anak itu tidak masuk dalam daftar wali sebenarnya. Anak laki-laki itu masuk dalam daftar wali itu yang saya tahu dalam mazhab Hambali. Makanya ibu kalau di KUA itu daftar wali kan ada anak laki-laki. Itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i anak laki-laki tidak masuk. Nggak ngaruh, Pok. Kalau itu masa kalau saksi, Kalau kayak kemarin nih Silva gitu kan. Terus tadinya sih saya mau nikah itu sebagai saksinya itu boleh kan? Boleh, tidak apa-apa. Boleh maksudnya. Boleh. Nggak Adik, harus omnya. tidak harus, siapa saja boleh. Saksi yang penting dia akil, balik, Paham, gitu. ya. Dan Saya udah habis Dari Bandung. dari Bandung. Masya Allah, perjuangan. 4 jam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Udah tercatat pahala 4 jam loh. Barakallah. Dari Bandung loh. Insyaallah, insyaallah. Sampai Cirebon ini. Masya Allah, barakallah. Jauh-jauh dari Sawangan. Insyaallah pahalanya banyak. Udah dicatat sama Allah. Dan barokah, ya Allah. Kan mau ngaji kan, sampai sini udah selesai kan Iya pengajian. makanya. Ayo udah pulang semua lagi. Karena Bu Susan udah sampai kita tutup. Tinggal doakan saja. Tenang, tenang. Monggo yang lain sekarang belum ada. Baru datang. Pertanyaan Pak Ustadz itu ini. Belum napas. Tapi sekarang emang udah kembali ke akhir zaman ya Pak Ustadz. Kayak transaksi sekarang kan emas sama perak udah naik lagi perak sekarang. Iya, Ya. iya. Ada perak lain. Oh perak. Dinar dirham Bukan udah emas, kembali iya. lagi. Perak juga. Perak juga. Jadi Itu Bu Mila sering promo itu Bu Mila. Iya, bela dinar emas ya dia. Iya. emas ya. Dinar ya. Dinar ya. Dinar, kalau itu udah Dinar. lama. Sekarang dirham. Dirham mulai muncul. Iya, perak udah mulai naik lagi Pak Ustadz. Udah lumayan harganya sekarang. Padahal dulu belum ada harga. Iya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau nanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Maksud kalau tugas haji gitu-gitu Iya. sebenarnya sama kan statusnya sama Hmm. orang yang naik haji juga kan maksudnya haji atau umroh yang menggunakan fasilitas umum lah ya, fasilitas negara atau misalnya dia jadi pembimbing umroh gitu pembimbing haji itu tetap dia mendapatkan Iya. manfaatnya sama dengan orang yang ini sendiri gitu loh. Ya, ya. Kata Bu Rita, alhamdulillah Mbak Susan datang, masya Allah. Jadi gini, saya jawab. Saya nggak tahu peraturan negaranya ya. Dengar-dengar katanya petugas haji, bukan petugas umroh, petugas haji itu tidak boleh ikut haji katanya. Katanya saya nggak tahu betul apa enggak ya. Kalau dulu boleh. Dulu boleh, oke, anggap boleh ya. Saya dengar-dengar katanya nggak boleh. Anggaplah boleh. Kalau yang sudah haji sih nggak masalah ya. Kalau sudah haji, kalau belum haji kan kasihan dia. Mumpung-mumpung kan gitu. Kalau saya memahami gini, kalau saya memahami, terlepas dari aturan itu ya. Sudah haji aja, nggak apa-apa. Haji aja. Kan melayani jamaah haji kan. Haji saja. Nah, dan adapun misalnya peraturannya mengatakan tidak boleh pakai pakaian, nggak usah pakai ihram, nggak apa-apa. Kan beberapa petugas haji di Saudi sendiri kan nggak pakai pakaian ihram karena dia polisi, karena dia petugas. Kalau askar gitu-gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak usah pakai ihram, nggak apa-apa. Untuk laki-laki maksudnya, kalau perempuan sih santai ya. Nah dia pakai pakaian biasa, dinas apa? Nanti berdam. Tadi pelanggaran pakaian ihram itu dendanya zakatul fitri 3 kali. Jadi kalau misalnya beras 2,5 kilo misalnya beras 7 kilo setengah lah. Ya, dibulatkan 10 kilo lah gitu. 10 kilo. Sudah sedekah ke fuqara masakin, niat bayar dam. Niat ke fuqara masakin, niat bayar dam, pelanggaran tidak pakai pakaian ihram. Ringan kan? Jadi petugas haji misalnya tidak boleh haji. Tidak menggugurkan rukun. Enggak. Jadi yang bersangkutan tetap ngambil mikot haji. Labbaik Allahumma hajjan. Sayang Bu. Saya itu dia bertugas kan dengan pakaian seperti itu, tidak apa-apa. Dengan pakaian seperti itu.
Yang penting kan tugas, intinya kan akad dengan pemerintah kan, yang penting kan tugas berjalan. Mungkin maksudnya pemerintah nggak boleh ikut haji itu, khawatirnya nanti dia kan dalam keadaan harus pakai pakaian ihram, ribet nanti. Ya mungkin begitu. Padahal tidak apa-apa, nggak usah pakai pakaian ihram, pakai pakaian dinas seperti biasa aja. Seragam petugas haji gitu maksudnya. Nah, Ada itu kalau aku wacana itu pernah sempat boleh yang non muslim jadi apa panitia. ya jangan lah Itu kan. kan bukannya nggak boleh masuk ke dalam. Ya tidak boleh lah, iya tidak boleh. Jelas tidak boleh itu. Itu yang boten-boten aja itu yang ngomong itu. Maksudnya membolehkan membuka, boleh selain dari Islam. Nanti mereka gimana? Ya itu yang boten-boten aja itu. Iya. Ya nggak ada orang Islam yang haji. Mayoritas sudah. Kalau kakak ipar dulu boleh Ustaz. Boleh ya. Iya. Ya sudah kalau boleh, alhamdulillah kalau boleh. Tapi nggak tahu kalau kebijaksanaan sekarang. Saya pernah dengar, tidak tahu betul apa enggak. Tapi kalau taruhlah misalnya nggak boleh, ya tadi hanya gara-gara soal pakaian misalnya, udah pakaian biasa aja tidak apa-apa. Iya, makanya pelanggaran, kalau pelanggaran mikot agak berat, kambing. Kalau pelanggaran mikot, misalnya dia nggak pakai mikot misalnya, melanggar mikot berarti kan, ya oke, motong kambing agak berat kan. Tapi kalau melanggar pakaian, itu hanya bayar damnya itu, dendanya itu hanya membayar zakatul fitri, senilai zakatul fitri 3 kali. 3 kali zakatul fitri. Ya itu tadi, kalau beras 7,5 kilo, lebih tepatnya biar gampang 10 kilo lah. Iya. Jadi kira-kirakan aja lah berapa real gitu. Untuk ukuran di sana itu kira-kira berapa real gitu. Mengenai hukum yang kita umroh itu nggak boleh 2 kali dapat perjalanan itu gimana? Itu tergantung fikihnya, Bu. Kalau ibu bermadzhab Syafi'i, umroh 2 kali diperkenankan, bahkan lebih dalam madzhab Syafi'i. Yang nggak boleh itu setahu saya dalam madzhab Hambali, ya saya nggak tahu. Makanya ibu kalau baca fikih sunnah Sayyid Sabiq, ini saya terangkan dalilnya ya. Di fikih sunnah Sayyid Sabiq itu ada bab tentang umroh berkali-kali. Kalau di Sahih fikih sunnah itu ada larangan umroh berkali-kali dalam 1 kali perjalanan. Saya terangkan ya, ini biar ibu tahu paham dalilnya ya. Nanti terserah ibu mau pilih yang mana. Kalau di fikih sunnah itu dikutip satu dialog antara para sahabat. Ceritanya Siti Aisyah kan umroh berkali-kali itu. Kalau kata para sahabat, emang bisa ya umroh berkali-kali itu? Itu ummul mukminin melakukan. Siapa yang bisa mencegah ummul mukminin? Berarti disimpulkan dalam dialog itu boleh. Yang dialog antar sahabat, bukan antar ulama sekarang, bukan antar sahabat di masa itu. Berarti itu disimpulkan bahwa itu tidak hanya khusus untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha, tapi untuk siapapun. Makanya dalam madhab Syafi'i, umroh berkali-kali dalam 1 kali perjalanan itu boleh. Madhab Syafi'i. Nah, ini yang kemarin beda sama pendapat yang travelnya Bu Ivon yang kemarin. Saya juga pernah ikut travel seperti itu. Yang di Sahih Fikih Sunnah. Kalau di Sahih Fikih Sunnah itu gini, betul memang ada hadis Siti Aisyah umroh berkali-kali. Tapi itu khusus hanya untuk Siti Aisyah, tidak untuk yang lain. Itu versi Sahih Fikih Sunnah yang notabene kecenderungannya madhabnya Hambali. Jadi beda pendapat. Nah, saya kemarin cerita ke Bu Ivon kan, saya umroh yang pertama itu ustadznya bukan Salafi, teman Salafi. Nah, ya seperti ibu bilang lah, membawa bendera sunnah lah istilahnya gitu. Sekali saya umrohnya, tidak ada masalah ya. Saya sudah ngaji, umroh sekali tidak ada masalah. Umroh yang kedua itu saya dengan Abu Tur 2 kali umrohnya. Oke, 2 kali. Saya ikuti aja, tidak ada masalah. Saya sudah ngaji semua kan. Saya madzhabnya Syafi'i, apalagi Syafi'i kan boleh kan, tidak ada masalah. Saya bermadzhab Syafi'i soalnya. Kemudian yang ketiga sama Ustaz Adi Dayat. Ustaz Adi Dayat itu sekali umrohnya. Tapi yang mau nambah dipersilahkan. Itu Ustaz Adi Dayat Muhammadiyah kan. Ustaz Adi Dayat. Terus kemarin saya haji, ya lebih longgar lagi. Artinya terserah gitu. Ya, tapi saya itu hampir tidak pernah berkali-kali. Saya itu sesuai dengan paketnya travel aja. Buat travelnya sekali ya sekali. Iya, saya nggak pernah sendiri itu nggak pernah saya itu. Tapi kalau haji Ya. berkali-kali Tapi bisa. saya banyakin tawaf aja. Kenapa? Haji berkali-kali. Kalau itu tidak ada masalah, silakan kan. Tapi kalau sosialnya udah bagus berkali-kali nggak masalah. Tapi Kalau sosialnya masih buruk, sebaiknya untuk bantu sekitar dulu aja. maksudnya dia berkali-kali haji, tapi
tapi masih ada saudara sama itu nggak pernah maksudnya diajak umroh gitu. Kan saya bilang tadi Bu, kalau sosialnya udah bagus, nggak apa-apa. Kalau sosialnya masih buruk, sebaiknya itu duitnya banyak loh. Tapi cuman dia doang terus saudara-saudaranya. Iya. Makanya itu saya nanya. Soalnya kan ada tidak bersaudara. Iya, soalnya saudaranya ada. kan ada orang itu Bu, gini. Dia udah umroh kan saudaranya semua, dia bahkan berkali-kali. Mang dasar duitnya nggak bisa direm dia itu, masuk gitu. Iya, soalnya saudaranya suka Dia biasa haji bukan, Pak, iya. sudah itu Bu Haji apa? Ini ntar Bu Rita insya Allah mau bantu Ibu umroh insya Allah. Amin. Insya Allah. Apa jual Pontianak itu 2026 nggak salah umroh. Amin. Pontianak. Iya, gitu. Doain ya Pak Ustadz. Ya amin Bu, amin. Kemarin saya batin aja, insya Allah umroh. Apalagi amin kan, amin insya Allah mudah-mudahan. Allah mudahkan semuanya, amin. Allah mudahkan. Ini juga besan juga pertengahan seminggu setelah saya pulang kan dapat kabar beliau mau umroh juga, masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin kan saya bilang tadi, Bu Ivan cerita itu dalam hati saya itu. Saya batin dalam hati saya itu. Yes. Allah yang anu semuanya. Betul. Kalau saya itu Kita Pak, nggak diajak nih. Pak Ustadz. Saya jadi aja. Pak Ustadz cuma gini. tiap sholat tuh pasti. di Iya. sujud tuh baca labaik Allahumma labaik, Iya. labaik Allahumma labaik syariat itu. Jadi karena saking kepengen berangkat tuh Kata Bu Rita, amin. Amit ke kita, amin. Ya Rabbal alamin. Kalau Allah berkehendak ya, nggak ada yang sulit. Kalau Allah berkehendak. Pun Pak ya pun. Kalau Allah berkehendak. Kehendak tidak ada yang 2026 insya Allah. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan amin insya Bisa Allah. berangkat. Ustaz, kalau tradisi mengazankan orang yang mau pergi haji umroh itu diperbolehkan? Begini, Tante. Karena saya di Mampang itu tradisi kayak gitu, kalau mau pergi haji Zaman dulu umroh kan gitu. meninggal itu pasti diazanin. Itu sebenarnya ada dalilnya nggak Ustaz? Baik. Ibu tadi bilang tradisi ya. Baik, saya mau bicara dari basis tradisi dulu ya. Kalau Ibu nanya ke saya mengenai kesunahannya, saya belum tahu. Saya termasuk orang yang nggak berani berkata tidak ada dalilnya. Karena saya termasuk orang yang kapok, ngomong nggak ada dalilnya, ternyata belakangan ketemu ada dalilnya. Tapi sependek yang saya ketahui, saya belum pernah baca mengenai kesunahan orang yang akan safar seperti umroh atau haji diadani atau diiqomai. Saya belum pernah baca. Taruhlah misalnya Ibu ngomong tradisi ya. Kalau tradisi berarti bukan ibadah, bukan ritual tapi seremonial. Kalau seremonial biasanya kalau di Jawa, saya nggak tahu kalau di Ibu di mana Ibu? Betawi Ibu, Betawi. Kalau di Jawa itu kan biasanya syarat dengan pesan. Syarat dengan pesan kalau di Jawa itu. Ibu kalau pernah lihat pernikahan orang-orang Jawa, itu pasti ada yang unen-unen. Ger, ojo lali awakmu kuwi, gitu-gitu lah. Ya, saat ini itu semua ada simbol-simbol nasihatnya ternyata. Nah, sebenarnya selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak ada masalah. Maksudnya adzan dan iqomah itu yang pernah saya dengar. Saya ngomong basis tradisi dulu ya, saya belum ngomong hukum. Itu sebagai mereka mengatakan jangan lupa loh, di sana itu ingat dalam perjalanan jangan lupa tetap harus ingat sholat. Dalam perjalananmu tetap harus ingat sholat. Jangan sampai tidak sholat, termasuk di pesawat atau di kendaraan. Jangan sampai tidak sholat. Itu seolah-olah pesan begitu. Kalau memang itu yang dimaksudkan, sebatas untuk pesan bahwa jangan lupa sholat, misalnya. Kalau menurut saya sah-sah saja tradisi itu. Karena gini Bu, dalam usul fikih, ini usul fikih Bu ya. Tradisi itu dibagi dua, kalau dalam usul fikih itu. Ada yang sesuai dengan syariat, ada yang bertentangan dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat diterima, yang bertentangan itu ditolak. Tapi kalau itu diyakini sebagai sebuah ibadah dan itu merupakan dianggap sebagai hal yang harus, misalnya apalagi itu barangkali yang secara hukum bermasalah. Tapi kalau memang enggak kok ini cuman tradisi kami aja untuk mengingatkan anak-anak kami yang mau berangkat jangan lupa sholat, silakan saja, sah-sah saja, tidak ada masalah. Itu yang saya tahu. Kalau mengenai adzan untuk orang yang meninggal dunia, saya pernah baca penjelasan Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini rahimahullah, Imamul Haramain, beliau ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan adzan dan iqomah itu tidak masuk dalam kesunahan pemakaman. Itu kata Imam Juwaini. Jadi adzan dan iqomah dalam pemakaman itu tidak masuk dalam kesunahan pemakaman. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi Ibnu Hajar komentar, Ibnu Hajar Al-Asqalani komentar.
Tapi saya melihat tradisi itu di tengah-tengah masyarakat, dan akhirnya ya tadi lagi-lagi kalau kita bicara tradisi, yes and no-nya pasti ada. Yes and no-nya pasti ada. Tinggal itu aja. Kalau itu diyakini sebagai sebuah ibadah yang memang harus dilakukan dan itu merupakan keharusan, tentu itu tidak dibenarkan. Tapi kalau sebatas untuk mengingatkan, jangan lupa yang masih hidup sholat, ntar lo kayak gini, misalnya kayak gitu. Kalau ada pesan itu yang dimaksud dalam konteks tradisi itu, sependek yang saya tahu sih tidak ada masalah. Itu Ibnu Hajar ya, belum ada dua pendapat lah kalau yang beliau pernah sampaikan. Kalau Imam Al-Juwaini mengatakan itu tidak masuk dalam kesunahan pemakaman. Itu kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk bayi yang baru lahir gimana? Ada hadisnya kalau itu. Ada hadisnya. Ada 3 hadisnya yang saya tahu mengenai Rasulullah mengadani telinga kanan dan iqamai telinga kiri Hasan dan Husain radhiyallahu anhum saat kelahiran beliau. Ada versi Imam At-Tirmidzi, ada yang Imam Al-Baihaqi, satu lagi saya lupa, mohon maaf. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Yang sahih versi At-Tirmidzi. Ada dalam fikih sunnah bab tentang akikah. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih kata beliau. Beliau mensahihkan hadis itu. Bunyinya gini, Nabi mengadani telinga kanan dan iqamah telinga kiri Hasan dan Husain radhiyallahu anhum saat keduanya lahir. Kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya sahih. Kata Imam At-Tirmidzi. Nah, jadi anak saya semua saya adani dan saya iqamah karena saya termasuk yang memilih yang sahih. Ada yang tidak mau mengamalkan karena mungkin beliau berpegang pada hadis yang dhaif atau berpegang pada hadis yang maudhu. Ada 3 hadis. Sahih, dhaif, maudhu tentang ini. Yang mensahihkan Imam At-Tirmidzi. Ibu bisa baca dalam fikih sunnah saya sabik bab tentang akikah. Ada di situ. Hukumnya wajib apa? Sunnah aja, tidak wajib. Sunnah. Nah di saya tuh seperti suatu kewajiban kalau nggak katanya seperti melanggar gitu loh. Seperti melanggar. Itu salahnya kalau dianggap sebagai wajib ya. Iya, karena di situ Kesalahannya di situ. Seperti kita tuh kan haji bisa jadi nggak balik lagi gitu loh. Seperti kayak gitu saat mereka. Ya pokoknya kalau diwajibkan tidak benar itu aja. Ya. Kalau nggak kalau sebatas tradisi. Gitu, acara mandi dulu gitu saat tadi ada itu mandi di masjid mana gitu kayak gitu. Nah, masih saya diajarin itu. Ya itu. Kalau sudah diwajibkan itu nggak benar. Saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau menolak itu malah itu ya. Iya kayak gitu ya. Itu soal nyali sih. Soalnya. Saya tuh kadang-kadang gimana saat ya di rumah saya tuh Masih ya tradisi tradisi. yang nggak bisa dihilangkan. Dan itu kalau yang wajib seperti kayak haul itu kan sebenarnya nggak apa-apa tapi kalau kita emang nggak ada dananya untuk mengadakan kan saya keluarga besar. Kalau haul itu ada dalilnya kalau haul. Cuman dia tidak wajib. Iya. Iya. Jadi kan kalau saya itu tradisi kan benar-benar besar-besaran sampai sekira 10 juta cuma untuk acara Tahu kayak saya, gitu. tahu Jadi saya. kadang-kadang kita berpikirnya udah nggak usah pakai acara kayak gitu. Jadi kan uangnya sedekahin ke masjid atau siapa Iya, sama iya. bapak mungkin lebih Iya. inilah. Tapi kan Iya. saya tuh orangnya keras gitu loh, maunya pakai caranya dia. Jadi kadang-kadang kita Ibu suka- masih ada ibu? ada. Oh. Cuma karena udah tua kan suka keras gitu mau pakai Iya. pendapatnya dia. Kadang-kadang anak-anak tuh udah nggak usah pakai uang sekian puluh juta itu cuma untuk acara. Karena kan Iya. saya tuh kalau di Betawi itu ngundang orang tuh banyak Tahu bisa saya. sekian bisa sekian ratus orang tuh dan harus ada kasih berkat biasa gitu kan satu orang bisa berapa gitu kan. Kampung gitu. Bisa habis puluhan juta cuma buat acara segitu kita bilang. Semalam dan habis itu ya. Saya bilang daripada itu mending uangnya sedekin ke masjid. Iya, memang betul, bangunan, betul. Pesantren lebih kelihatan lah gitu. Cuma kan Iya. bisa dihilangkan. Haul itu ada dalilnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya Bukhari Muslim, saya nggak ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi itu kata Siti Aisyah, setiap hari wafatnya Siti Khadijah setiap tahun Kambing gitu ya. saya potong kambing dan disediakan untuk kerabat-kerabatnya Siti Khadijah. Saya setuju dengan ibu bahwa haul itu nggak harus selalu dalam bentuk makanan, termasuk sedekah ke masjid atau musola atas sama orang tua itu juga bisa, tidak ada masalah. Kalau saya pribadi nih, kan orang tua saya kan meninggalnya beda-beda itu bulannya. Kalau masing-masing kan agak ribet itu. Saya kumpulkan dalam satu waktu di Ramadan biasanya. Ketika anak-anak udah pada pulangan dari pesantren semua, saya kumpulkan anak-anak, kita baca doa, kita doakan orang tua kita. Terus saya memang sediakan makanan sih, beli sih makanan itu. Nanti kita bagikan ke satpam untuk buka puasa, nanti ke merbot itu. Di samping kita juga sedekah ke tempat-tempat lain itu seperti.
Tapi nggak berat, nggak sampai puluhan juta sih. Karena memberatkan gitu loh. Dan tidak mengharuskan Jadi, ya. seperti kewajiban Ustaz, harus Bukti tuh. saya tidak mengharuskan, saya tidak harus menepati pada waktunya. Yang penting kan ibu saya wafatnya Ramadan, ibu saya. Tepatnya tanggal 17 ibu saya. Nah, tanggal 17 itu anak-anak saya belum pada pulang dari pesantren. Anak saya baru pulang tanggal 20, makanya kadang mengadakannya di atas tanggal 20 biasanya. Itu Karena saya pernah dengar ceramah Ustaz itu bukan di brainwash sih, dibilangnya ini cara anak yang berbakti kayak gini nih yang bener nih, mengadakan haul untuk orang. Emang sih bener, cuman maksudnya tuh jangan gede-gedean lah, sederhana, sedekahnya aja lah, nggak usah pakai acara. iya. Gitu, cuman Ya memang kadang sebagian kita kehilangan substansi sih. Maksudnya yang harusnya substansinya yang penting mendoakan menjadi ajang kayak jor-joran gitu iya, kan. jadi Iya, seperti saya paham, kayak saya paham. orang bilang katanya ke sohor gitu loh. biar Iya, saya sohor, paham, kan? saya paham. Apa Kalau Saya saya paham. deh? Tapi yang maksudnya istilahnya kalau Iya. yang orang berduit gitu, boleh nggak Pak? Enggak apa-apa, sah-sah aja. Yang nggak boleh kan menekan yang tidak mampu itu. Tapi kadang-kadang kita kan Iya, itu begitu yang nggak bayangan bisa. dia tuh kayaknya susah melawan itu. Tapi masya Allah waktu mama meninggal tuh kan masih di Tetangga daerahnya, lingkungannya. tetangganya masih ya Hmm. inilah ya gitu. Terus mereka tuh yang masih tradisi banget, yang satu suro apa segala macam masih lah gitu. Tapi masya Allah waktu beliau mewasiatkan kita untuk nggak boleh tahlil, terus harus secepatnya dimakamkan, terus tidak menabur bunga di makam beliau, semuanya kita jalanin itu masya Allah. Tidak ada yasinan, tidak ada buku yasin aja kita nggak bikin gitu, karena mama nggak mau gitu kan. Sayang Kalau juga mau ada kalau punya wasiat. rezeki kalian sedekain aja gitu kan, atas nama mama juga boleh gitu. Jadi alhamdulillah semua wasiat beliau tuh kita kerjain, masya Allah tuh nggak ada komplain apa ya. Ini ya sih kita minta sama Allah ya untuk dimudahkan. Terus ya Allah ini kan melawan apa sih kebiasaan itu bisa ya. Kadang pikiran kita sendiri juga melawan pikiran kita sendiri kan kadang-kadang. Tapi masya Allah begitu dijalanin semuanya lancar, semuanya nggak ada komplain, semua ikut aturan gitu masya Allah. Meninggal jam 2, jam pada maghrib sudah dimakamkan gitu, dan semuanya mudah insya Allah gitu. Karena ya pikiran kita juga kan kadang-kadang aduh ntar orang masih ngomong gini begini. Tapi pas dijalani ternyata nggak sesusah. Beliau nggak sanggupnya. Ibu saya sendiri susah Ustaz. Iya, beliau nggak sanggupnya masih ada ibu. Iya, saya tahu itu. Makanya Jadi saya bisa. anak takut salah ngomong gitu, takutnya malah tersinggung gitu. Jadi sudahlah, terserah ibu. Dan kadang-kadang gini, orang gua nggak bisa sama lu kok, gue sendiri itu. Jadi kalau gue sama lu baru pada terakhir. Beda juga sendiri. Jadi ya sudah lah ibu ini gitu. Ya sudah lah, kita nggak bisa bilang apa-apa karena dia merasa duit gue sendiri bukan duit lu gitu, jadinya ya sudah lah. Maksudnya bukan minta-minta sama anak gitu. Tapi kan anak-anak kan ikut semua ya konsepnya, Iya. prosesinya gitu kan. Iya. Terus ngeliat, mah nggak ini ya, maksudnya makamnya itu nggak ribet gitu Iya, loh. justru malah Nah, nggak iya ribet. memang begitu, memang Islam tuh tidak menyulitkan kok. Iya, gitu. iya, memang menyulitkan. Iya. Apa, Yang bikin sulit itu maunya orang. Iya benar. Sama takut omongan orang gitu. Ya, sama takut omongan orang. Iya, omongan orang. Suka memaksain diri, tapi nggak kemampuannya ya. Nggak ada. Nggak ada. Masa satu lagi. Nggih, monggo. Tipan. Kalau cucu itu termasuk kewajiban. Jadi gini, cucu yang orang tuanya ibunya sudah meninggal, terus bapaknya tidak bertanggung jawab lah, udah pergi entah kemana gitu. Nah, si cucu ini merupakan tanggung jawab nafkah si nenek Baik. atau Bapak. melibatkan Semua keluarganya, atau si nenek ini tidak berkewajiban untuk Baik. nafkahi. Sebenarnya kalau dalam hukum Islam itu kalau ada kasus seperti itu yang paling bertanggung jawab adalah keluarga suami. Yang paling bertanggung jawab itu keluarga suami sebenarnya, keluarga suami. Kan suaminya pergi. Iya, ayahnya dia, ayahnya anak itu maksudnya. Itu yang paling bertanggung jawab. Jadi bukan nenek dari istri atau ibunya, bukan, tapi kakek dari arah atas, jadi dari arah bapaknya maksudnya. Jadi intinya keluarga bapak itu yang lebih bertanggung jawab sebenarnya. Tapi kalau keluarga bapak juga tidak ada yang bertanggung jawab,
sebenarnya bukan dari keluarga ibu yang bertanggung jawab, tapi kalau mau berbaik hati melakukan hal itu tentu lebih baik. Ya, kalau nanti keluarga ibu juga tidak ada yang mengurus, kewajiban kaum muslimin untuk membantu, karena tidak boleh kaum muslimin mendiamkan ada anak yang terlantar. Kalau saya nggak salah di fikih itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada yang bantu sama sekali, sekampung itu dosa semua. Dosa semua. Tapi kalau masih ada yang peduli, walaupun gantian, nah berarti masih selamat. Di dalam Islam itu tidak boleh membiarkan seseorang, anak misalnya, terlantar. Tidak boleh. Jadi kaum muslimin, kalau memang keluarganya semua nggak bertanggung jawab, tentu keluarga ini kalau nggak bertanggung jawab dosa semua ini keluarga ini. Tapi kalau muslim juga nggak bertanggung jawab juga semuanya, maka sekampung itu bisa dosa semuanya. Nah, makanya terutama yang berwenang ya, itu harus menggerakkan massa atau masyarakatnya untuk membantu. RT, RW misalnya. Syukur-syukur dibawa ke dinas sosial supaya ditampung, atau di rumah yatim yang terpercaya ya. Bukan rumah yatim yang nggak jelas, yang terpercaya. Itu silahkan. Itu seperti itu. Bukan kewajiban si nenek berarti kan? Aslinya bukan, itu nenek dari ibu kan ya? Iya. Enggak, bukan, aslinya bukan. Kalau di fikih itu keluarga suami sebenarnya. Jadi keluarga suami itu yang bertanggung jawab sebenarnya. Ketika bapaknya lari itu, anak itu lari atau nggak jelas di mana. Bapaknya dosa itu. Ustaz mau tanya, saya kan baru pindah di Ustaz. Jadi itu perumahan kan para perumahan baru, jadinya dan kebanyakan tuh ya anak penghuninya itu ya masih pada muda-muda lah. Ada sih beberapa yang tua. Itu ada musola ya sekarang, itu ada disediakan musola. Cuma karena mungkin masih muda-muda kali ya, jadi kesadaran buat ke musolanya itu kecil. Gitu. Jadi mukanya sepi saat. Nah ada sebenarnya klaster itu yang lebih lama itu udah jadi masjid musolanya saat itu. Jadi orang karena sepi, karena cuma 2 orang atau jadi orang pada lari ke klaster yang sebelah gitu. Nah suami saya kan berpindah, kok sepi gitu, jadi kesian bener nih udah siapin musola kalau kita nggak manfaatin. Jadi sebenarnya kadang bertiga sama anak saya berdua tuh sholat di situ di musola ada, atau orang tua yang sholat juga di situ berempat, karena mama satpam jadi berlima. Itu kita lebih baik kita ke masjid yang ramai sebelah klaster atau kita menghidupkan. Meskipun jadi karena suka pikirnya, jadi suka apa kan mungkin karena mereka kalau jadi imam sudah apa nanti kalau nggak ada yang sholat saling apa kalau Islam itu saling tindih apa kalau bahasanya saling dorong. Imam itu jadi saling dorong gitu. Jadi mungkin karena mereka khawatir jadi seperti itu, jadi mereka nyari aman yang udah ke klaster sebelah yang udah ada masjidnya. Jadi jamaahnya. Nah akhirnya dalam rangka iya, jadi kadang-kadang cuma si ayah sendiri sama anak 2, kadang sama security berdua cuma berlima ya sama sholatnya itu. Padahal suka ada orang tuh naik motor mereka tuh melewati musola ke klaster sebelah. Karena jadi udah disiapin musola kok. Mungkin kalau saya pikirnya karena mungkin masih pada muda-muda saat mungkin kesadaran buat ke musolanya masih. Merbotnya nggak ada merbotnya? Nggak ada, jadi cepat ada yang jadi imam dibayar, cuman ya anak sekarang kan mungkin kesadarannya kurang saja, jadi merasa nggak pernah sholat kok bayar, jadi mereka tuh nggak bayar lagi dan akhirnya di stop gitu loh merbotnya itu. Makanya jadi loh kok sepi butuh musola. Jadi kadang saya gini, iya nggak ke musola pasti nggak ada jamaahnya nih mati. Nanti ayahnya jadi imam berdua sama security, jadi lebih baik kita ke musola yang sebelah klaster sebelah kan kita menghidupkan musola itu sendiri. Tergantung motivasinya apa. Kalau motivasinya untuk mengejar banyaknya jamaah, tentu kita pindah cari masjid atau musola yang jamaahnya banyak. Tapi kalau motifnya ada untuk dakwah, menghidupkan agama di situ, dan insya Allah itu lebih mulia, maka ibu dan suami saran saya berjuang. Udah ya mungkin orang berpikirnya pas itu nggak ada orang, mungkin karena ada ayah, ada anak berdua, ada jamaahnya kok ini kayak mereka datang gitu. Jadi kalau dalam konteks itu sebaiknya memang dihidupkan. Jadi musola ya, bagian dari syiar dakwah, pendekatan dakwah. Berarti Dan insya Allah itu lebih baik. Ya, kenapa? Tulis di depan harus sholat di musola sini. Enggak harus gitu juga. Ya, tiap hari dengerin itu loh, orang itu bacaan tarot bacaan surat-surat pendek lah biar bener loh. Jadi imam bacaan sholatnya masih begitu, jamaahnya kabur. Memotivasi dong, dengan begitu dia menambah hafalannya. Jadinya kayak imam nih subuh deh, karena subuh lama tunggu kok nggak ada yang iqomah gitu kan. Jadi pas ada 3 orang, Pak imam aja loh, jadi nggak ada yang Ajan, iya. Kalau kan suaminya beserta keluarga, iya betul. Memulai betul memulai. Saya memulai. Pakai suruh
ke musola. Kan nggak ada Jadi fitnah istana karena juga nanti. itu keluarga. memulai Iya tuh. Jadi kadang-kadang Siapa apa tahu ya, ada perempuan merasa juga. aduh karena perumahan Baru baru dan saja. penghuninya kebanyakan mungkin anak-anak masih baru nikah tuh saat jadi yang kesadaran agamanya belum ada. Kan gue juga kan di Jakarta kerjanya mungkin mereka pikirnya kalau berangkat dari pagi ke musola dulu terus ke Jakarta mungkin macet, Kejar. ngantuk, jadi mungkin pada nggak ke musola subuhnya. Saya pikir tapi pas Sabtu Minggu itu juga kagak sepi juga. Berpikir awalnya berprasangka baik mungkin mereka kerja, terus pas hari Minggu nggak ada jamaah juga. Ya, berarti fokusnya ibu, fokusnya siar aja. Siar aja. Ya, Kayak kita nggak apa-apa. lima berlima Betul, gitu, betul, betul, jamaahnya. betul. Apa lama-lama jadi Motivasinya Juga untuk ke menghidupkan. masjid, kasih ke musola. Iya, biar Berdua sama Pak Ali jadinya. Soalnya nanti lama-lama kalau nggak dipakai lama-lama juga serem juga itu. Iya, meskipun dia apa sih Gitu, konsepnya konsep. terbuka. Ya kan serem juga kadang-kadang nggak Oh, mangkrak kan. Iya, padahal itu Mangkrak. ada pas di depan pintu Terbengkalai. gerbang utama, di gerbang klaster terus dia. musolanya bagus ya, Sus. Iya, masih baru kan terus terbuka gitu. Sebenarnya enak sih buat seorang adem juga kan karena pakai. Tapi ada yang kerawat. Dulu awalnya sempat ada yang imam yang sambil dia bersih-bersih, cuman nggak tahu apa mungkin dibayarnya apa gimana, ada setor. Nah, sejak itulah sepi gitu karena ya itu nggak ada imamnya itu, jadi Pak mereka Ali bersih. Jadi imam. paling yang itu Masya Allah. satpam yang lebih satpam soalnya. Cari mahasiswa tugas saja. Mahasiswa tugas itu kayak ada beberapa pesantren atau kuliah-kuliah agama itu. Itu saat tiba 1,8. Pas saya pindah ke situ tiba-tiba di grup dibilangin saya mundurkan diri gitu, yang bagian imamnya itu saat atau apa dia mau lanjut sekolah lagi atau emang dia merasa Ya, cari lagi yang lain. bayarannya. Nah itu masalah warganya kayaknya saya gini, karena dari orang-orangnya itu menengah apa ya, ada mobil tapi kok kayak untuk hal-hal kayak gini kayak kurang gitu loh, mereka itu merasa mungkin keberatan apa gimana nggak ngerti. Tidak ada yang menggerak. Jadi kadang-kadang ya saya bilang orang bilang Pak Imam Ali cepetan jamaahnya udah menunggu. Jadi kalau saya kalau di rumahnya saya percaya kan masih nggak ada jamaahnya lagi. Berarti itu cobaan dikau. Tantangan. Berarti subuh, zuhur, asar udah berdua aja. Orangnya 4L dia lagi, dia lagi. Menghidupkan musola, menghidupkan musola. Jadi kadang sayang, kadang udah disiapin mama developer nih musola udah jadi gitu. Kenapa nggak dimanfaatin sama warganya gitu. Mungkin itu satu kali kesadaran mungkin masih muda kali kesadaran berjamaahnya belum dapet gitu. Tapi emang sih saya nggak ambil pas di Rawalumbu juga di dekat rumah saya dulu tuh jamaahnya ya orang tua-tua semua. Saat kalau kayak subuh tuh ya orang tua-tua semua, nanti dia lagi yang jalannya udah pada pakai tongkat, yang muda-muda pada kemana. Padahal itu kan rumahnya kan udah lumayan luas juga gitu kan. Jadi saya mending apa ya suami biar menghidupkan. Sangat bagus kalau niatnya itu. Anak-anak ya salahnya kalau tua aja deh yang banyak jamaahnya situ nggak ada jamaahnya. Anak-anak mungkin masih muda kali. Ya aja lagi imamnya. Gak apa-apa lah. Di rumahnya sama juga di rumahnya ayah juga kan imamnya daripada harus keluar. Cuma Salahnya saya banyak lagi menghidupkan masjid. kalau subuh itu suka saling ini. Coba suami ibu keliling-keliling aja di kampung itu, kali ada orang-orang yang tulus mau ikhlas merawat ada satu musola. dia ngajar kan, ada pernah tuh Pak Didi, dia tuh guru di SMP apa SMA itu. Bilang aja apa adanya, Kadang-kadang dia kita nggak enggak gitu. Itu dia kita- agak bagus lah makrotnya gitu Iya. bacaan. kita hanya kasih lahan dakwah Ustaz, tapi kita nggak bisa gaji, bilang gitu aja. Atau nggak bisa ngasih banyak gitu. Ngomong apa adanya, cari orang yang gitu coba dulu. Karena kan memang menghidupkan musola atau majelis taklim itu kan kalau sendiri itu berat ya. Iya, Kalau bareng-bareng kan, kalau bareng-bareng kan, 3 orang yang datang iya. ibu tuh Kalau bareng-bareng kan lumayan. Jadi emang apa ya, mungkin karena masih muda Minggu kali pagi ya. itu misalnya Ada sholat. pengajian ibu-ibu, Oh, gitu. pengajian Ada ada? ustazah 4 orang doang yang datang. Ya Allah. Jadi mungkin karena kita dong. padahal Itu dapat orang. jadi apa ya, mungkin karena saya pikirnya karena mungkin masih pada muda-muda kali ya saya. Jadinya Iya, kalau giliran kesadarannya pengajian belum kita, ada. Oke. Nanti kita jadi jamaah ini, insya Allah. Baik, kita tutup dulu atau lanjut lagi? Iya. Tutup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah.
Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Empat doang sama dong, seperti aku disamakan. Makanya lu 4 L. 4 jam Kita ini ikut kajian susah. Iya, nih. Ya.